Apakah suara saya terdengar ini? Ada yang bisa confirm nggak suara saya kedengaran apa enggak ini? Halo, halo. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terima kasih. Wah, selamat malam. Alhamdulillah nih udah 2.750 orang. Oh, enggak kebanyakan ya. Ada 27 yang sudah hadir. Malam ini kita akan mungkin teman-teman bisa lihat saya berada di mana. Ini saya sudah berada di Pet Animal Clinic di Jakarta Pusat. Ya, saya masih menunggu kehadiran Dok Eka yang kelihatannya menyelesaikan pemeriksaan untuk salah satu pasiennya nih ya. Kita tunggu sebentar. Oke, saya mau menyapa dulu semua yang udah hadir malam hari ini. Kalau saya lihat di sini, wow, ada Mas Abid, ada Dok Atnya, ada Dok Cindy, halo. Ada Dok Mona dari Makassar. Hai Dok, apa kabar? Ada Dok Eni Maya juga ini. Ada Dokter Richard, ada Dok Penny, ada Ibu Grace, kemudian ada Dok Ikrar, Dok Indani, Dok Jenny yang selalu setia mengikuti kita juga. Banyak lagi nih ya. Dok Loisa, Dr. Muhammad Hadid, Dr. Nurul Fauzia, Dr. Sofwan, Dr. Windy, Dr. Yohana, dan juga dari Palembang. Ini alhamdulillah pendaftar yang sudah mendaftar untuk event ini. Kami terima kasih sekali. Lebih dari 100 peserta, insya Allah mudah-mudahan bisa hadir semua. Dan berasal dari seluruh Indonesia dan juga ada yang dari negara tetangga nih, dari negara jiran kita dari Malaysia. Semoga juga semuanya bisa bergabung di malam hari ini. Bagi yang mungkin baru ikut kali ini di sesi Fat Sharing, perkenalkan saya Ena Ratio dari PAU Indonesia. Kami menyelenggarakan program Fat Sharing setiap bulan secara rutin. Dan untuk kali ini pembicara kita yang kita undang adalah Dr. Eka Dewi Wulandari ya, dari Pet Jakarta. Apa sih yang mau kita bahas malam ini? Kita mau ulik-ulik ya, korek-korek dari Dok Eka. Gimana sih beliau memimpin Pet tetap melaju selama pandemi COVID-19. Oke, mudah-mudahan Dok Eka bisa segera bergabung dengan kita. Beliau adalah pendiri dan juga owner dari Pet Clinic, Animal Clinic Jakarta. Mbak Lintang, ini saya kembalikan dulu. Oke, mungkin bisa dicolek Dok Ekanya, coba dilihat mudah-mudahan udah bisa bergabung dengan kita. Baik teman-teman, terima kasih juga buat, nah ini dia orangnya. Assalamualaikum, apa kabar? Coba say hi dulu nih, wajah yang familiar. Selamat datang di Pet. Oke, Dok Eka terima kasih banget buat waktunya digangguin sama kita. Nggak ganggu, dengan senang hati. Dan terima kasih juga untuk kesediaannya untuk mau berbagi bersama teman-teman yang join malam hari ini. Dok, ini teman-teman mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan bahkan dari Malaysia. Waduh, alhamdulillah, alamin. Makasih ya teman-teman. Mungkin Dok Eka mau ngucapin selamat datang dulu. Ya. Selamat datang di Pet. Ini adalah cikal bakalnya di tahun 2009, nggak nyangka sampai seperti ini. Oh iya, ini baru ulang tahun kemarin. Ya, benar, Selamat Dirgahayu nih ya, Dirgahayu buat Pet yang ke-11. Yang ke-11, alhamdulillah. Nah, Dok, boleh cerita nggak? Ini tuh banyak loh yang, dan kita juga lihat kan sekarang lagi, apa ya, marketnya sedang berkembang sekali ya untuk pet care gitu. Artinya banyak juga teman-teman yang mungkin pengen tahu nih, apa sih yang, gimana dulu sejarahnya mendirikan Pet pertama kali nih, 11 tahun yang lalu? Aduh, kalau boleh flashback, itu dia, saya nggak kebayang kalau bakalan sampai seperti ini, Bu Ena. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah, saya pokoknya mau praktek, ingin memberikan ilmu saya gitu loh, membaktikan ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu. Dan kebetulan saya memang orang Tanah Abang, Tanah Abang, jadi saya pulang kampung, Bu Ena. Ini pulang kota loh, bukan pulang kampung ya. Punya saya memang orang Tanah Abang. Jadi ini memang tanah apa ya? Tanah air ya, tumpah darah. Tumpah darah. Karena ini juga ada yang nanya nih dari teman-teman gitu ya. Pada waktu pertama kali membangun klinik tuh ya, apa sih sebenarnya mindset yang harus dimiliki seorang dokter hewan saat membangun klinik? Saat membangun klinik, yang paling penting memang harus optimis. Harus optimis. Waktu itu belum tahu kliennya bakal siapa kan? Enggak ada bayangan, karena saya baru mulai dari nol. Saya kan sebelum bergabung sini, saya juga pernah praktek di tempat lain gitu ya, gabung dengan senior.
saya nggak bawa semua klien yang dari tempat senior itu saya nggak bawa gitu ya. Jadi berarti semuanya itu murni memang yang datang ke kami seperti itu Bu Ena. Jadi optimis, kemudian pokoknya semua dijalani dengan legowo. Jadi mindset saya saat itu saya bukan ingin kaya, saya ingin memberikan ilmu saya. That's it. Luar biasa. Iya. Jadi itu yang harus dimulai dulu ya. Ya benar. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh dulu ya. Jangan, kalau uang itu ngikut. Oh gitu? Ya. Maksudnya gimana tuh? Coba mungkin dijelaskan dikit. Jadi pokoknya bukti nyatanya Pak Fred, saya dari dulu tidak pernah berpikir bahwa pokoknya kalau misalnya bikin aturan ini harga pemeriksaan misalnya harus dibikin segini supaya dapat pemasukan sekian. No, tidak pernah. Bagi kami begitu kita set harga itu sudah berdasarkan oke, yang akan diberikan ke klien sekian, kita pakai cuma segini ya untuk running seperti itu. Jadi benar-benar semuanya dibalikin lagi ke kliennya. Balikin lagi ke kliennya. Ini menjawab pertanyaan dari Dokter Kartika Asih dari Bekasi nih. Karena tadi soal mindset Dokter Kartika yang nanya. Ini terima kasih juga loh buat semua yang udah mengajuin pertanyaan. Ini pertanyaannya banyak sekali. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya teman-teman ya. Sekitar 70-an, only 70-an, jadi semoga bisa terjawab semua. Nah, sama juga pertanyaan dari, ini jauh loh, dari Sorong, itu dari dokter, maafkan saya kalau saya salah menyebut namanya ya, Dokter Silon Marshall Marlisa. Dari Sorong. Itu juga nanya gitu, gimana sih cara memulainya. Nah, ketika memulai pada saat itu Dok Eka, kalau flashback 11 tahun ke belakang, waktu Dok Eka pertama kali mulai tentu belum begini dong ruangannya. Aduh, enggak. Benar-benar ruko 2 lantai, itu aja, 2,5 lantai. Lantai setengahnya itu kadang saya pakai buat saya istirahat sendiri, dan itu panas banget. Wah. Praktek baru sendirian? Praktek baru sendirian gitu ya. Siapa yang bantuin waktu itu? Sendirian aja? Yang bantuin waktu itu ada sepupu saya, namanya, boleh sebut nama? Boleh. Pak Muhlis. Nah, Pak Muhlis itu dari dulu sampai sekarang, beliau memang yang memegang bagian manajemennya, administrasi dan keuangan. Oke, jadi berduaan aja nih ya? Berduaan aja. Jadi kami benar-benar nyuciin kandang, kami juga nyuci kandang gitu ya. Saya jadi resepsionis juga gitu, seperti itu. Jadi benar-benar dari nol banget. Ya. Nah, pada waktu itu tuh kalau misalnya nih orang mau buka klinik baru nih sekarang ya, apa ruangan atau aset yang wajib ada dulu deh? Untuk langkah pertama aja dulu. Oke, kalau boleh share pengalaman kami, Pet 2 lantai. Lantai pertamanya itu resepsionis, tentu harus ada karena untuk menyambut ya. Kemudian ada ruang tunggu, walaupun saat itu belum dipisah ya anjing kucing, tapi sekarang saya sarankan dipisah ruang tunggu anjing dan kucing, tidak mesti beda gedung, tetapi ada sekat seperti itu. Kemudian ruang periksa dan ruang operasi. Mohon ruang operasi dibedakan dengan ruang periksa karena dari situ aja, dari yang sederhana kita miliki aja, kalau misalnya kita sudah benar-benar megang idealisme tinggi, dalam artian ruang operasi benar-benar steril, nggak boleh dipakai untuk ruang praktek gitu. Ada beberapa tempat yang memang saya pernah kunjungi, jadi ruang operasi sekaligus ruang praktek, sebaiknya tidak baik seperti itu Bu Ena. Jadi walaupun kecil tapi terpisah ya sebaiknya ya. Walaupun jadi ruang periksa satu, ruang operasi satu, kemudian rawat inap. Rawat inap walaupun kecil tetap harus dipisah antara anjing dan kucing. Dan kalau misalnya di daerah tersebut lebih banyak kucing, nggak usah maksain punya rawat inap anjing. Prioritaskan dulu. Prioritaskan dulu mana skalanya. Karena kalau di Pet di sini memang di Jakarta Pusat, jadi ada anjing dan kucing. Jadi kami langsung ambil anjing dan kucing, dan bukan penyakit menular. Kami langsung kita nggak mau ambil infeksius dari awal. Dari awal. Jadi jangan palu gada sebenarnya justru ya. Benar. Jadi apa aja lu ada ya? Apa gimana Bu? Apa lu mau gua ada gitu. Jadi, malah nggak disaranin ya. Tidak. Jangan begitu. Jadi kita memang harus punya prinsip dasar dari awal, maunya seperti apa, itu yang kita jalani. Fokus ya? Ya, fokus. Oke, fokus. Baik. Dok, ini kita boleh ngintip nggak sih ruang operasinya Pet? Teman-teman boleh ya kita ajak ya. Kita mau ngintip ruang operasi Pet sambil kita tetap ngobrol nih. Baik, kita ngobrol. Silakan mungkin duluan. Oke. Nah, Dok Eka, ini kan juga banyak yang bertanya ya, soal katanya mau mulai bisnis. Pasti butuh modal ya. Ya mungkin enggak dong gitu. Nah, ini ada everything gitu ya. Juga sih, Bu. Ini ada pertanyaan nih, pertanyaan dari Dokter Jenny dari Surabaya. Teman kita ya. Gimana sih bisa dapat modal awal untuk membangun klinik, Dok Eka? Kalau saya dahulu itu benar-benar
belum dapat kredibilitas kan ya Bu ya, jadi ibaratnya benar-benar nggak bisa minum kembang gitu ya. Jadi memang harus apa namanya, dapat kepercayaan dulu dari seseorang. Saat itu saya dapat kepercayaan dari paman saya. Jadi kalau boleh disampaikan, mungkin ada istilah 3F ya. Yeah. Jadi friend, family and fools. Jadi memang, tapi kita fools yang benar-benar punya niat tulus ya. Jadi bukan duit orang gua embat aja, enggak. Jadi benar-benar jaga kepercayaan. Tapi kan si paman ini family berarti ya. Yes, tapi memang wajar kok, namanya bisnis baru, kita belum dikenal orang, kita belum dipercaya. Yang kita bisa andalkan adalah family and friends dulu gitu. Kalau istilah yang ketiga itu fools, itu adalah orang yang bisa di tanda kutip lah ya gitu. Tapi kan sebaiknya tidak begitu ya. Tidak. Tapi mungkin juga ini sih, maksudnya transparansi bisa ngebantu ya. Kalau kita punya data yang baik, orang juga lebih percaya kan dengan kita. Itu kejadian pada saat kita sudah punya kredibilitas, dapat nilai, itu akan mudah sih Bu untuk mendapatkan tawaran-tawaran ya. Berarti alhamdulillah kan memang sudah ada nama website, jadi mulai belakangan tuh malah dicari gitu loh Bu. Tapi wajar nggak sih kalau misalnya kita dapat pinjaman modal dari luar gitu ya? Wajar nggak sih kalau mereka pengen lihat misalnya keuangannya klinik gitu, datanya klinik, itu wajar ya? Kalau menurut saya wajar Bu, karena memang kan untuk keamanan dan kenyamanan bersama ya Bu. Betul. Nggak bisa ya kita tutup buku, tutup kerahasiaan tidak baik. Karena kalau segala sesuatu dimulai dengan distrust, ya untuk apa dilakukan? Oke. Kita boleh ngintip ya? Wow, ini ruang operasinya ya. Ya, ini kami. Kami memiliki ruang operasi yang siap untuk sekaligus 3 operasi berbarengan. Oh begitu. Ya, makanya kalau misalnya mau dilihat, ini kita langsung ada 3 titik anestesi ya? Ya, 3 titik listrik, 3 titik oksigen, langsung karena kita terpusat, titik listriknya sama oksigennya kita terpusat. Jadi ada 3 operasi sekaligus bersamaan dilakukan. Ini makasih loh ya, kita boleh masuk sampai ke dalam-dalam. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang menarik. Ini beberapa teman-teman nanya gitu ya, seperti Dokter Hidriyah dari Jakarta dan Dokter Adrin Ma'ruf nih dari Banjarbaru, dari Kalimantan. Ini kan sekarang lagi pandemi kayak begini ya Dok ya. Menurut Dokter Eka, masih layak nggak ya masih menarik nggak untuk buka bisnis klinik hewan? Oke, kalau saya sih tidak ada kata terlambat. Ya, untuk memulai kapanpun. Jadi rezeki itu tidak akan ketukar Bu Ella. Jadi memang kalau misalnya kita mau mulainya tarcok ya nggak berhasil, nggak tahu gitu maksudnya ini oke atau tidak. Jadi kita memang sebaiknya sih memulai aja dengan segala data yang kita miliki. Jadi jangan sampai memulai tanpa ada data. Dalam artian misalnya di satu daerah itu dia itu misalnya maaf ya perekonomiannya belum berani kuat gitu ya. Jadi jangan sampai berinvestasi ke yang mahal gitu Bu Ena. Misalnya contoh ya, maaf nih saya mau kasih share. Oh ini adalah ruangan? Ini ruangan X-ray. Nah, kalau saya boleh jujur bahwa X-ray ini khusus digital X-ray, ini khusus untuk veterinary X-ray system, jadi benar untuk dokter hewan. Alat ini adalah alat termahal yang kita miliki sejauh ini. Investasi terbesar. Benar. Tetapi memberikan pemasukan paling kecil. Jadi harus sangat hati-hati dan ini kok Dok Eka bisa tahu bahwa untuk X-ray penghasilannya masih belum maksimal? Wah, itu dapat datanya dari manajemen sistem yang kami miliki. Nanti saya sharing mengenai manajemen sistem yang kami lakukan. Oke. Nah, jadi menurut Dok Eka, mungkin saya juga bisa pendapat ya sama Dok Eka. Kita namanya memulai bisnis itu nggak ada yang tanpa resiko, benar nggak sih? Benar. Jadi mau kapanpun itu resikonya akan selalu ada. Tapi ada satu hal yang menarik sih yang saya boleh sharing mungkin ya. Kami di PAWID kan juga memantau perkembangan pasar lah ya ibaratnya ya. Dan kita perhatikan bahwa ternyata memang sempat ada kurva turun sedikit ya, demand untuk kesehatan hewan, tapi cepat naik lagi gitu. Dan yang lebih menarik lagi adalah beberapa riset kami yang terakhir itu nunjukin bahwa karena orang-orang kesepian gara-gara WFH kelamaan, malah pada mengadopsi hewan Dok sekarang. Iya benar. Memang saya juga pernah dengar berita itu tuh di luar negeri ya, banyak shelter malahan kosong gitu. Karena pada diadopsi. Benar, gitu. Tapi ada juga di negara yang lain di mana hewan-hewan malah ditinggalin karena ketakutan
bersangkutan menularkan COVID-19 saat itu. Tapi kan kita edukasi terus Ya, ya. kita edukasi terus bahwa itu tidak menular ke manusia. Oke. Jadi dimulai aja dok. Dimulai aja. Ini juga ada Dr. Warih Nugroho dari Pelaihari, Kalimantan Selatan. Ya. Pertanyaannya juga tadi mirip sama ya, mengenai gimana sih tipsnya kalau ngembangin klinik di kota kecil. Tapi mungkin tadi udah dijawab sedikit sama Dok Eka. Ya. Saya mungkin ngulangin jawabannya aja, bahwa fokus aja apa yang paling dibutuhi di situ. Berarti mau tidak mau harus mau melakukan riset pasar ya. Ya, harus mau melakukan riset pasar. Kita mau kemana nih sekarang Dok Eka? Kita ke mau nunjukkan bagaimana tadi kan ada pertanyaan dapat data dari mana. Oke. Ini kita jalannya agak pelan-pelan ya, orang tua soalnya saya. Oke. Lagi ada customer nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya, oke. Ya, teman-teman, ini adalah ruang front officer kami, di mana kami menggunakan manajemen sistemnya, kami menggunakan sistem POID. Ya, kami menggunakan Koloni, Cash, ya. Dan semua. Saya bilang nih solution ya, solution. Ini benar-benar solusi untuk klinik hewan. Seperti itu. Oke. Kita juga terima kasih ya Dok Eka atas kepercayaan Dok Eka untuk dan PetSmart untuk menggunakan POID. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik nih. Apakah menurut Dok Eka nih, Dok Eka udah berpengalaman kan pakai POID. Apakah POID hanya cocok untuk klinik yang besar seperti PetSmart? Waduh, enggak deh. Kalau menurut saya dia mulai dari yang kecil pun itu dia sangat bagus ya, karena sistemnya benar-benar terstruktur. Saya sebelum menggunakan POID, saya bahkan membuat bikin sendiri ya, bikin sendiri. Jadi ibaratnya kalau boleh dikasih nilai, justru di POID malah lebih tinggi dari sistem saya sendiri. Jadi terima kasih. Jadi saya saranin deh untuk teman-teman bagi yang baru mau mulai atau belum sudah advance, just try. Nanti kalau saya ini ngomong nggak enak ya Bu, masa saya jadi jualan. Coba aja sendiri deh, benar deh. Boleh. Nanti rasakan bedanya. Oke. Dok, ketika menggunakan sistem manajemen, ya, apa yang sebetulnya Dok Eka harapkan? Apa yang ingin dicapai dengan menggunakan sistem manajemen? Pertama efisiensi. Dari segala macam itu efisiensi. Ya, mungkin kita mau bicara di bagian dalam. Oke. Boleh. Ya, seperti ini ya. Ini Mbak Osi lagi sama customer ya ini. Lagi menjelaskan sesuatu. Sorry to interrupt. We're having a live event. Thank you. Teman-teman, sebelum masuk ke dalam, saya mau info bahwa kita memiliki 3 ruangan periksa untuk anjing dan 3 ruangan periksa untuk kucing. Jadi memang ruang periksanya terpisah. Oke. Tapi saya juga perhatiin ini nih, ada gambar lucu-lucu biar tadi dudukin. Ya benar Ibu. Jadi supaya kadang ya kalau kita cuma tulis X, jadi mereka kayaknya cuma X doang gitu. Jadi kalau misalnya ini kan jadi ingat pocketnya mereka. Takut kedudukan ya? Iya benar. Saya mau diperiksa ya Dok. Oke. Ya, kita boleh pinjam 1 kursi lagi barangkali? Loh, kalau gitu kita berdiri aja dong, jangan nggak enak salah satu duduk. Oke, ini biar agak lebih tenang ngobrolnya. Ya. Oke, Dok Eka, tadi saya kan bertanya. Kenapa ya? Apa sih yang ingin dicapai dengan menggunakan sebuah sistem manajemen? Ya, yang paling penting adalah efisiensi Bu Ena. Karena kalau misalnya kita dengan model warung itu benar-benar model warung tuh kayak ya pencatatannya dengan tertulis. Tapi sempet ya ngalamin model warung. Sempet banget Bu Ena. Nggak bisa dapat data real secara advance, secara langsung gitu. Kalau kita menggunakan manajemen yang terstruktur, itu jadi kayak kemarin kita tidak pernah tahu ya kapan musibah itu datang. Jadi saat ada COVID-19 kemarin, terimpact lah kita di bulan Maret itu benar-benar dapat datanya Bu Ena. Mana yang mesti diolah, mana berapa persen kita terdampaknya. Jadi kita juga dalam membuat plan ke depannya jelas Bu Ena seperti itu. Oke. Nah, boleh tahu nggak seberapa sulit nih
bagi timnya PetVet ketika menerapkan sebuah sistem manajemen baru? Ini yang jadi pertanyaan dari beberapa teman-teman nih. Contohnya dari Mas Denny Prasetyo. Halo, Den. Ya, bagaimana adaptasinya gitu? Adaptasi hal-hal yang baru tentunya tidak mudah ya, tetapi balik lagi ke kitanya sebagai leader, kitanya mau berubah atau tidak, kitanya bisa nggak ya menjalankan sebagai yang tuturi handayani Bu Ena. Jadi pada saat mereka memang kesulitan ya kita bantu, pada saat mereka mengalami kegagalan ya kita jangan tambah jorokin ya, dalam artian ya kita bimbing lagi, kita beri semangat lagi. It's not easy at the beginning, di awal tidak mudah Bu Ena, tapi begitu dijalanin dan ada manfaatnya, tidak hanya untuk saya manfaatnya Bu Ena, dan teman-teman yang menjalankan sistem itu pun jadi paham maksudnya, oh iya ya malah lebih cepat seperti itu. Oke. Mungkin mau dicek dulu silakan Mas Randy untuk kameranya. Oke. Saya sambil cek dulu nih. Mbak Lintang, suara saya cukup terdengar jelas Mbak Lintang? Oke ya, kita lanjut ya, karena ini sambil jalan-jalan ya. Sambil jalan-jalan. Moving Bu Ena ya. Moving, oke. Dok, saya mungkin menyambung yang tadi Dok Eka sampaikan soal adaptasi itu, pasti setiap manusia yang terlibat di dalamnya akan merespon berbeda. Mungkin saya kalau boleh sharing juga sama teman-teman, pengalaman kami, PAW ID yang alhamdulillah saat ini sudah dipakai di 17 kota. Alhamdulillah di Indonesia ada 2 kota baru lagi dalam bulan ini, jadi 19 mudah-mudahan insya Allah lancar. Semua juga bahkan disetting jarak jauh karena lagi COVID ya. Lagi COVID gitu. 20% yang mungkin cukup tertatih-tatih ya gitu untuk mengikuti adaptasi dengan sistem baru. Yang 80% salah satunya PetVet adalah yang cukup lancar. Nah, kalau kami evaluasi 20% ini rata-rata memang tantangannya di sisi SDM. Tapi yang benar yang tadi Dok Eka bilang, ownernya sebagai leader lah yang membimbing ya. Ayo mengayomi gitu. Karena mereka butuh dapat gambaran apa sih benefit yang akan didapatkan dari dari menggunakan sistem tersebut gitu. Jadi bukan hanya owner ya yang dapat benefit harusnya. Tidak, mereka pun jadi lebih cepat sih Bu. Jadi mereka juga jadi tahu, oh ya waktu itu ini gitu. Maksudnya berarti mereka nggak sistem, ya saya bilang sih sistem warung lah ya. Kalau sistem warung kan kita sekarang ingat, nanti besok kita lupa ya. lagi, gitu. Jadi sekarang mereka mengalami kalau mau ngecek data customer lebih cepat, ngecek deposit segala macam juga lebih cepat. Rekam medisnya juga nyambung ya dengan. Benar. Dan juga les limbah. Jadi nggak gampang ngeprint begitu aja. Kita langsung kirimnya ke email customer. Oke. Nah ini mungkin juga saya sampaikan bahwa sistem PAW ID itu antara rekam medis yang diisi dokter itu langsung nyambung ke kasir. Jadi kasir tinggal ngeprint ya, nggak perlu bolak-balik nyari dokternya lagi buat nanya-nanya lagi obatnya tadi apa dan sebagainya. Oke. Nah, Dok Eka, ada beberapa pertanyaan lain lagi nih yang berkaitan dengan manajemen sistem ya, tapi mungkin bukan sistem ya, tapi lebih ke apa contoh-contoh keputusan manajemen. Contohnya pertanyaan, oke sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini tadi nanya sistem manajemen, selain dari Mas Denny Prasetyo, ada Dr. Nia Maraton dari Jakarta, dan Dr. Siti Maimunah dari Tasikmalaya. Wow. Kita sapa juga ya yang bertanya. Dr. Nia, saya kenal Dr. Nia. Luar biasa, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Lazuardi dari Semarang. Gimana sih strategi menjual produk yang kurang laku? Wah, itu sama saya boleh kasih trik gitu ya Dr. Lazu. Kalau kami yang kami lakukan adalah bundling, sistem bundling, atau kita benar-benar kasih donasi ya. Kalau sistem bundling itu jadi di mix dengan yang laris gitu loh. Misalnya yang laris otomatis periksa dokter ya, nanti dibundling dengan produk yang nggak laku misalnya. Kalau misalnya udah setelah misalnya sama ulang tahun PetVet, pasien ke-11 misalnya ya, itu otomatis dapat makanan anu gitu ya. Yang mungkin udah deket expired misalnya ya. Deket expired gitu ya. Itu bisa dibuat seperti itu. Nah, kalau misalnya memang mau diberikan langsung ke shelter atau untuk berdonasi ya, itu juga sebaiknya langsung diangkat juga di media sosial kita. Tujuannya bukan ria, tapi lebih kepada awareness bahwa kita pun bukan hanya nyari uang gitu. Tapi kita juga peduli. Betul. Jadi bukan ria. Nah, tapi saya jadi mau nanya nih, Dok. Bagaimana dampak dari implementasi sistem manajemen terhadap kontrol stok? Ya, kalau misalnya kita jelas sistemnya, jadi kan kita bisa tahu nih mana yang lebih sering keluar, mana yang jarang keluar.
dari situ kita jadi bisa baca juga, oh customer kita butuhnya ini, butuh banyaknya ini, yang kurang butuh ini. Jadi memang benar-benar nyaman sih Bu Ena kalau kita pakai data yang memang udah jelas ya Bu. Jadi sekarang data dari Paustok dilihat nih ya, Ya, sebelum pesen ke Ya. supplier udah lihat dulu ya, Ya, yang harus dipesan berapa gitu ya. benar, Ibu Ena. Oke. Nah, berkaitan dengan supplier atau distributor nih, bagaimana Dok Eka menyikapi peluang-peluang kerjasama nih dengan distributor? Ini pertanyaan dari Dr. Siti Maimunah yang dari Tasikmalaya juga. Kalau menurut saya lebih baik lanjut kerjasamanya. Kenapa? Dulu Pet pun memulai dengan bantuan-bantuan dari mereka nih, support dari mereka. Dahulu kita benar-benar nggak punya bangku tunggu yang memadai, di branding sama mereka, memiliki bangku tunggu yang memadai. Jadi intinya benar-benar harus dijaga baik lah kerjasama dengan supplier. Jangan disingkirkan. Ini sambil kita colek nih, kayaknya teman-teman yang dari dari supply side ada beberapa nih yang dari malam ini. Selamat bergabung ya teman-teman. Terima kasih sudah support Pet selama ini sampai seperti ini Pet-nya. Dahulu Bu Ena mau pesan makanan ya Bu Ena, nggak sampai 1 juta. Gimana tuh perasaannya? Malu gitu Bu Ena, tapi sekarang 1 juta gitu. Jadi mohon maaf, maksudnya seperti itu gambarannya, sangat membantu sekali. Oke. Baik, kita sambil mau diajak kemana lagi nih sama Dok Eka? Ya, kita lihat ke bagian ini ya Bu ya, apa namanya? Ke hotel. Hotel ya. Oke, sambil mungkin teman-teman bisa ngelihat juga tayangan di slide kita. Silahkan Dok Eka yang duluan. Baik, Ibu. Dok, ini kan banyak juga yang nanya soal telemedicine nih Dok. Nanya soal telemedicine. Pet ada online consultation gitu nggak? Pet ada. Bahkan kita membuat nama baru untuk ini adalah new service kami ya. Oh gitu. Jadi bagian dari adaptasi new normal kita gitu ya. Jadi namanya Pet Online Service Excellence Police. Oh, Police. Oke. Nah, telemedicine saat ini memang new thing di kalangan dokter hewan ya Ibu ya. Tapi di kalangan dokter manusia sebenarnya sudah lama. Ya, sudah sangat biasa seperti itu. Oke. Nah, si telemedicine itu sendiri itu berbayar atau gimana? Wajib berbayar. Wajib berbayar. Misalnya gratisan, kan kita bukan yayasan. Jadi kalau di kami, sistemnya seperti ini. Biaya konsultasi kami sekian, taruhlah 100.000 ya Bu Ena, biar gampang aja. Nah, kami charge untuk telemedicine 50.000 Bu Ena. Setengahnya. Alasannya adalah karena kami mendiagnosa hanya berdasarkan penglihatan lewat video call-nya. Oh, ini pakai video call ya, bukan telepon ya? Bukan, ini jadi tipenya kita pakai Zoom. Pakai Zoom. Ya, nanti di Zoom itu kita pakai platform Zoom, karena di Zoom itu ada pembatasan waktu 20 menit. Jadi nggak boleh nanya penyakitnya si Momo, ceritanya sampai mimi-meme gitu loh. Hanya satu yang harus ditanya. Suka begitu ya, pakai hemat ya? Ya, jadi benar-benar 20 menit, kemudian 50% dari harga konsultasi normalnya, kemudian nanti obatnya, kan biasanya kita berikan obat ya, tetapi obat yang diberikan itu tidak boleh yang mengandung antibiotik. Karena tidak ada pemeriksaan fisik langsung. Benar ya, dan obat wajib ambil di kita, sekalipun itu hanya vitamin nih Bu Ena. Mungkin kita masuk ke boleh. Ini apa ini? Ada yang menyapa aku. Assalamualaikum. Halo. Ini adalah pet hotel untuk kucing. Jadi ini ruang titip sehat ya istilahnya ya. Oh, halo. Aku kayaknya bakal betah di sini. Hai. Oh my god, lucu-lucu banget. Ini siapa namanya, Dok? Itu namanya Agus. Aku boleh duduk sini ya. Hai Nit. Halo. Yang mana kalau di kami hotel seperti ini, mereka ada tempat untuk main ya? Untuk mainnya, jadi untuk olahraganya bisa.
naik ke atas seperti itu Bu Ena. Ini total ada berapa ruangan, Dok? Di sini kita ada 50 Bu Ena. Oh, Tetapi sebenarnya yang lantai paling atas itu hanya untuk pada saat pembersihan kandang. Jadi oh, kandang dibersihkan, mereka pindahin ke atas dulu, kemudian setelah rapi baru dimasukin ke dalam. oke, oke. Wah, kalian sehat-sehat ya? Luar biasa, luar biasa. Oke, kita mungkin lanjutin pertanyaan tadi, Dok. Ya. Masih terpotong sedikit yang soal telemedicine. Ya. Karena ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Ya. Contohnya dari Dok Ikrar. Kayaknya familiar ya namanya ya? Ya, Dokter Ikrar itu dahulu pernah di Pepet. Oke. Ya. Tapi beliau kayaknya kemarin sih waktu mendaftar menyebut beliau tinggalnya di Probolinggo ya. Probolinggo. Kemudian ada juga Dokter Daisy Satyadi dari Jakarta yang juga bertanya soal konsultasi online. Ada Dokter Yohana Indah dari Surabaya juga yang bertanya soal konsultasi online. Dan juga Dokter Iis Samsiah dari Polewali Mandar, Sulawesi. Luar biasa. Luar biasa. Nah, kita bahas sedikit lagi soal si telemedicine ini. Tadi kan Dok Eka bilang mereka dikenakan biaya 50% dari konsultasi normal kalau datang ke klinik gitu ya. Jadi itu kalau misalnya telemedicine is 50% kan ya. Dibandingkan harga konsultasi di klinik. Ke klinik, benar. Nah, kemudian nanti kan obatnya wajib ambil dari kita, Ibu. Tidak boleh dari tempat lain. Kenapa? Karena nanti khawatirnya bisa miskomunikasi. Jadi takutnya kalau misalnya ngambilnya dari apotek ataupun dengan di tempat klinik lain, misalnya itu takutnya jadi kontroversial. Karena tidak mudah menerima telemedicine ini gitu. Nah, kemudian pada saat dia kita kirimkan obat, sampaikan di awal bahwa ini supportive treatment, bukan benar-benar mengobatinya. Kenapa? Karena tidak memeriksa secara langsung gitu. Jadi benar-benar hanya berdasarkan apa yang kita amati lewat Zoom Meet itu. Kemudian pada saat misalnya ada Bu, kalau misalnya kondisi kurang baik, kita sampaikan bawa langsung ke tempat kami dan dari kena charge-nya itu 50%-nya lagi Bu Ena. Jadi benar-benar satu klien itu charge-nya memang benar-benar satu harga examination saja gitu sebenarnya. Jadi kalau tetap dibutuhkan dia harus hadir ke Pepet untuk pemeriksaan fisik, maka dia nggak kena 2 kali cas ya sebenarnya ya. Dia tetap kenanya 1 kali. Karena 50% saat ditelepon, 50% saat datang. Oke. Ini menarik nih. Nah, tadi soal misalnya harus ambil obat di sini, kemudian harus buat appointment, itu term and condition-nya udah dijelasin dari awal dong harusnya. Sudah dijelaskan dari awal Ibu. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Dokter Iis nih sebenarnya. Mungkin juga dialami oleh beberapa teman-teman dokter hewan yang lain. Halo Dok Iis dari Polewali Mandar. Bagus banget pertanyaannya. Gimana menghadapi klien yang cuma mau konsul doang? Udah mungkin lewat telepon atau lewat chat barangkali ya Dok Iis. Tapi nggak pernah mau datang kalau disuruh periksa gitu ke klinik. Itu gimana ngadepinnya Dok? Itu banyak ya Bu Ena, betul banyak. Jangan sedih teman-teman, saya juga mengalami itu. Even saat-saat ini pun masih suka dapat pertanyaan seperti itu. Kalau banyak kan alasannya seperti ini, tempat saya jauh gitu, tidak ada dokter gitu ya. Padahal saya bahkan nge-save sendiri daftar puskesmas hewan di seluruh Indonesia. Saya kirimkan bahwa jangan takut untuk ke dokter hewan, tanya dan diskusi gitu. Kalau misalnya anaknya seperti itu, sampaikan bahwa maaf Ibu, kami bukan dewa, kami manusia, kami dokter hewan, harus melakukan pemeriksaan secara fisik. Biar mereka nggak modus ya? Iya benar. Mungkin maksudnya bukan modus, tetapi lebih kepada kayak ini Bu, mau gampangnya aja sih Bu gitu ya. Dan yang ketemuan nanti dokter hewannya gitu. Kalau salah-salah kita yang salah. Iya benar. Karena kita nggak akan ngeluarin obat tanpa benar-benar meriksa langsung gitu, kecuali vitamin gitu ya. Vitamin kita masih bisa kita berikan. Tapi saya kalau boleh sih ya memberikan saran juga kepada teman-teman dokter hewan yang berpraktek dimanapun, sebaiknya menghindari merespon pertanyaan konsultatif di sosial media. Kenapa? Karena kalau sekali udah diladenin itu terus. Benar. Itu akan terus. Karena kadang-kadang kita kan tidak tahu kredibilitas orang yang bertanya tersebut. Jadi sebaiknya segera langsung diarahkan untuk sebaiknya datang saja ke dokter hewan terdekat. Benar.
gitu ya. Selalu sarankan seperti itu, karena kalau sudah dimulai satu kali konsultasi jawaban yang sifatnya konsultatif lewat chat atau lewat sosial media akan memanjang nanti takutnya ya, itu yang ini. Oke, nah ini saya mau nanya yang agak berat nih sekarang sama Dok Eka. Udah tadi belum berat ya, Bu? Belum berat loh, belum berat. Ini kan topik kita juga soal pandemi. Telemedicine ini juga sebenarnya mulai boomingnya karena pandemi. Ya. Tapi boleh tahu nggak, mulai dari naga api menyerang di bulan Februari akhir Maret lah ya, mulai COVID masuk ke Indonesia. Apa titik terendah yang Dok Eka alami? Titik terendah secara individu ya, Bu ya. Itu saya secara individu ngerasanya sedih gitu ya, Bu, karena anak saya tuh ada 69 orang, Ibu. Karyawan ya totalnya ya. Totalnya ada sekian. Jadi benar-benar saya kepikiran, wah langsung kan panic attack ya. karena ibaratnya saya belum lihat data saat itu, saya baru hanya oke, ini benar-benar menyeramkan dan kita harus do something gitu. Jadi saat itu saya kepikirannya apa yang harus saya lakukan supaya adil bagi pet-pet dan adil juga bagi anak-anak gitu loh. Nah, itu titik terendahnya yang pernah saya alami, sedih banget. Kemudian yang kedua, biasanya Bu Ena, Lebaran itu penuh Bu Ena. Ini ya, hotel ini harusnya penuh ya Lebaran ya. Kan sampai ke atas. Kalau yang kucing, sampai over. Iya, kalau yang kucing kita tidak, kalau yang anjing kita tidak sampai atas ya. Jadi kalau yang kucing itu sampai atas, itu benar-benar penuh. Nah, dan biasanya kita sudah full 1 bulan dari sebelumnya tuh udah benar-benar dibayar sampai full. Oh, bookingnya di depan? Ya, bookingnya di depan. Dan delalahnya, kejadianlah kemarin itu langsunglah kosong Bu Ena. Allah. Jadi ini kita berada di ruangan yang paling kritis. Benar. Pada waktu pandemi menyerang ya. Benar. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar sedih. Jadi ini sempat kosong melompong gitu ya. Aduh, Allahu Akbar. Jadi sedih sekali karena biasanya kita tuh di hari itu benar-benar wah rempong banget ya di berlebaran gitu ya, di berlebaran itu karena biasanya kalau Natal sama Tahun Baru nggak terlalu panjang liburnya, yang pas Lebaran ini liburnya panjang. Dan kita sedih, cuma ya mau gimana Ibu Ena, kondisinya seperti ini gitu. Jadi ya kita siasati dengan banyak hal lah ya, adaptasi yang kita lakukan ya. Tadi seperti pertanyaan dari Dr. Warih, bagaimana Dr. Razwadi ya, bagaimana yang cepat yang kurang laku sama yang laku gitu ya. Jadi seperti itu benar, kita ada ada sistem bundling, menjual sistem bundling. Kalau boleh diangkat di sini Bu Ena, yang kita lakukan misalnya Bu Ena kayak ibu-ibu kan open PO nih. Misalnya aku bikin kue nastar, saya mau bikin open PO, siapa yang mau open PO? Bayar di muka kan? Sama di Pepet pun juga ada saat ini produk yang namanya produk operasi sterilisasi yang bayarnya nyicil. Jadi dalam artian dia punya pet mau sterilisasi hewannya, nah itu sudah nyicil duluan 3 bulan sebelumnya. Nah nanti pada saat setelah 3 bulan sudah lunas baru kita lakukan. Oke, jadi bayarnya justru dibuka sebelum proses dilakukan ya, bukan dicicil sesudah proses ya? No, itu akan beresiko. Jadi tidak dibalik, jadi benar-benar open PO. Kalau sanggupnya dicicil cuma 2 kali ya silakan 2 kali. Itu adaptasi yang kami lakukan. Banding antara kamar rawat inap dengan operasi yang memang laku gitu ya. Nah ini menjawab tadi pertanyaan saya soal titik terendah itu sebenarnya mirip dengan pertanyaan dari Dokter Anneke dari Jawa Timur dan juga Dokter Andi Ningtyas dari Ungaran, Jawa Tengah. Tapi ada satu pertanyaan menarik dari Mas Doni Bustaman nih. Halo Mas Doni, apakah sudah bergabung? Gimana sih thought prosesnya Dok Eka sebagai seorang leader untuk overcoming very difficult situation? Saat itu yang ada di pikiran saya, semua mata tertuju ke saya pastinya Ibu. Anak-anak pasti akan melihat emaknya akan seperti apa. Jadi yang ada di pikiran saya saat itu adalah optimis gitu ya. Optimisnya itu bukan sekedar diomongan, tapi juga harus dijalani dengan keseharian kita. Jadi walaupun dunia mengatakan ini nggak jelas kapan berakhir, tapi pasti ada satu jalan yang bisa kita lakukan step by step. Jadi kalau misalnya leadernya aja sudah bingung mau ngapain, pesimis, itu nggak akan bisa jalan Bu. Jadi memang harus optimis. Begitu optimis, anak-anaknya pasti ikut, pasti ngekorin. Apa sih yang
kalau mungkin misalkan saya tanya nanti sama tim Pet gitu ya, misalkan apa sih leadership yang berubah, yang berbeda dari Dok Eka yang akan mereka lihat nih sekarang ini? Dok Eka sebagai leader, bukan sebagai dokter ya? Ya mungkin nanti kalau misalnya ada boleh ditanya. Tapi rasanya kira-kira apa bagi Dok Eka yang merasa yang terasa sangat berubah? Yang sangat berubah di saya itu dulu prosesnya adalah proses pengambilan keputusan itu dijalankan berdasarkan jatuhnya one man show lah ya ibaratnya. Tapi semakin kesini saya belajar bahwa yang benar adalah ya Bu, benar dan nyaman untuk dijalankan adalah dengan cara komunikasi dua arah. Gitu. Jadi keputusan itu didapatkan berdasarkan diskusi, hasil dari diskusi dan hasil penggalian mendalam dari tim yang memang mensupport sifat-sifat itu. Jadi tidak bisa lagi berpikir dari atas terus langsung ke bawah, enggak. Kita harus gali dari bawah informasinya, apa kendalanya, apa yang kamu inginkan, punya ide apa, dari situ baru kita nyaring dan kita memilah gitu Ibu. Baru disampaikan lagi ke tim. Oke. Ini sedikit hints dari saya. Itu adalah proses menjadi seorang leader as coach sebetulnya kan. Bahwa kalau kita jadi leader, kita nggak cuma sekedar instruksi, tapi kita meng-coach, memampukan. Kalau bahasa saya sering gitu ya, bilang tim kita itu kita mampukan gitu. Kalau dia sudah dimampukan, dia akan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Kita juga nggak ngerasa sendirian gitu ya, ibaratnya. Nah, Dok, ini mungkin cukup menjawab tadi pertanyaan dari Mas Doni juga ya. Nah, yang juga saya ingin menarik untuk saya tanya. Tadi kan dokter sempat bilang di awal-awal pandemi dimulai ada juga rasa panik ya, benar nggak? Lalu kemudian bergeser menjadi firm, menjadi lebih punya keyakinan gitu dalam mengambil keputusan. Apa yang membuat itu bisa bergeser seperti itu? Data. Oke. Balik lagi nih. Maaf ya teman-teman, saya bukannya diundang dengan live ini hanya gara-gara data, but I do really care about the data. Dahulu benar-benar nggak mudah dapat data, jadi data-data ini tuh sangat membantu saya dalam mengambil keputusan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita masuk terperosok di dalam gua yang gelap, kemudian kita bingung kan mau maju, ada gelap ya, nggak kelihatan mau kemana itu kan. Nah, yang paling benar ya kita cari dulu kan di backpack kita ada apa aja. Misalnya ada air minumnya berapa banyak, kemudian ada senter atau enggak. Kalau ada senter, ada baterai cadangannya atau enggak. Jadi benar-benar di data itulah. Data yang saya maksud bukan sekedar data ya. Jadi benar-benar realnya. Oke, berapa persen kita turunnya? Mana yang tadi yang pertanyaan Dokter Lazu, mana yang rendah, mana yang tinggi, itu kita harus dapat. Kemudian seberapa besar dampak dari ketakutan halayak umum terhadap ini kita gitu loh. Untuk datang ya? Ya untuk datang. Dari situlah kita belajar bahwa ternyata penurunan impact dampaknya orang-orang takut ke kita, datang ke kita adalah memang rasa kekhawatiran tertular COVID-19 gitu. Makanya penting bagi kita untuk menginformasikan ke mereka bahwa datang ke kami it's fine, safe, ya? Because ya itu aman. Kenapa? Karena kita melakukan plan A, B, C dan plan yang lain gitu loh. Seperti itu Bu Ena. Oke. Ini juga menjadi pertanyaan tuh ya tadi dari ini ada berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari dokter-dokter juga nih Dok. Ada Dokter Andra Adi Esnawan dari Surabaya, kemudian Dokter Louis Kamaunang dari Manado, wah jauh loh. Ada Dokter Yuli Nugroho juga dari Magelang, ya, dan Dokter Hafli Hasibuan dari Bengkulu. Ini kurang lebih pertanyaan mirip ya, gitu. Pertanyaannya adalah gimana caranya menarik customer untuk tetap pede datang ke klinik pada saat lagi pandemi begini? Iya. Karena memang itu juga dialami sama Pepet ya. Waktu awal pandemi itu semua pada takut. Ya, even kita dokternya pun juga takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi lagi-lagi saya menggalinya sebagai as a coach ya. Jadi saya menggali dari bawah, baru kita ambil keputusan. Nah, jangan-jangan dokter-dokter juga takut nih praktek? Ya benar sangat benar Bu Ena. Ada yang benar-benar ketakutan sampai dok saya memilih untuk saya isolasi mandiri dahulu. It's okay, let her go gitu. Kenapa? Karena memang
kita nggak bisa maksain Bu Ena gitu. Jadi yang memang tetap join sama kita adalah orang-orang yang memang ibaratnya kayak udah diayak ya, ibaratnya udah kayak disaring gitu ya. Mana aja yang siap tempur sama kita, mana yang apa ya, saya nggak bisa bilang menyelamatkan diri sendiri ya, misalnya ibaratnya khawatir lah ya. Punya prioritas berbeda. Berbeda Betul, ya, seperti itu. betul. Punya prioritas yang berbeda dan kita harus hormati itu. Jadi jangan kita diam-diaman bahwa kita melakukan desinfeksi, kita sediakan ini, kita mulai cashless, jangan diam-diaman. Gembar-gemborkan itu, Bu Ena. Jadi teman-teman jangan malas untuk berinteraksi di media sosial gitu. Dan jangan, saran saya ya, jangan menggunakan Facebook pribadi untuk keperluan usaha. Jadi kalau misalnya memang teman-teman punya klinik dan punya Facebook pribadi, lebih baik hal-hal yang besar sama klinik dipostingnya di klinik gitu loh. Jadi kalau misalnya mau repost atau apa namanya share dari yang klinik itu oke, tapi hal-hal yang klinik itu akan lebih baik disampaikannya dari yang klinik. Akunnya klinik ya, jangan akun pribadi. Benar, karena itu akan membuat ambigu. Kecuali reshare itu oke, Bu, gitu. Jadi tolong bedakan, be professional gitu kan. Mudah sekali membuat akun media sosial Instagram, Facebook itu mudah sekali, Bu. Jadi nggak ada biayanya pula gitu. Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk mengedukasi klien bahwa it's okay to come to our place gitu loh. Ya, seperti itu. Seberapa susah nih untuk mengedukasi customer mengikuti protokol kesehatan? Ini juga pertanyaan dari Magelang, dari Dr. Yuli. Aduh, susah ya Bu Ena, karena kan memang sudah terbiasa gitu ya. Kalau kami dulu di dalam satu ruangan praktek yang tadi itu, kadang ada bapaknya, ibunya, anaknya 3 gitu. Pembantunya ya, jadi sekarang sudah kita edukasi bahwa dalam satu ruangan hanya ada 3. Kalau misalnya memang apa namanya, bapak ibu mau masuk, bapak ibu yang pegangin anaknya, asisten saya nggak bisa masuk gitu ya. Oh ya sudah, jadi mereka juga mengerti. Tetap jangan capek untuk mengedukasi. Karena kalau misalnya nggak disampaikan, tidak diedukasi, mereka apa namanya, don't take it seriously. Mereka nggak serius juga gitu kalau kitanya nggak konsisten. Dan kalau boleh saya share, Bu Ena, ada satu yang saya highlight perubahan pada masa pandemi. Apa tuh yang paling berubah? Yang paling berubah, dari dahulu memang Pepet menerapkan sistem appointment. Oke. Dari dahulu ya, Bu Ena. Untuk pemeriksaan poli ya? Untuk pemeriksaan poli, appointment. Jadi benar-benar kita edukasi klien kita untuk kalau mau datang appointment dulu supaya tidak nunggu lama, ya. Tetapi walaupun sudah kita edukasi dari zaman dulu, itu ya tetap santai aja mereka. Dari 100% hanya 50% yang menjalankan itu. Berarti 50%-nya yang gimana? Datang aja gitu ya. Datang aja gitu. Walaupun impromptu memang customer lama kita gitu, memang customer loyal, tapi ya dia berpikirnya Pepet buka 24 jam, udah anytime aku bisa datang gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita edukasi mereka jangan sampai nunggu lama di ruang tunggu gitu ya. Jadi mereka pun juga, oh iya itulah alasannya bahwa kita harus make appointment. Jadi harus disadarkan dulu dari Tuhan, baru mereka pentingnya appointment gitu. Jadi tidak buang waktu. Jadi ada hikmahnya juga COVID ya. Kalau bisa berpikir optimis seperti itu, Bu Ena. Harus bisa ngambil sesuatu yang positif di balik segala sesuatu yang negatif. Gitu. Nah, ini kita juga kan nyebut Pepet buka 24 jam. Sekarang dengan COVID? 24 jam, Bu Ena. Nggak berani. Karena kita buka sekarang jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Ini maaf ya, tetangga kami ada yang curian ya di tengah malam. Jadi kita juga ngeri. Oke. Tapi mempengaruhi omset nggak itu? Berkurang jadwal jam prakteknya? Ini udah ada data slide yang bisa dibaca ya, Bu? Udah atau mungkin Dok Eka mau memperlihatkan dari ini, dari handphone atau gimana? Ya, jadi mungkin kita bisa lihat dari, saya punya call analytics. Jadi teman-teman maaf ya, teman-teman maaf ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini grafiknya kami nih. Naik turun lah ya. Naik turun gitu ya. Kemudian, itu grafik omset lah ya kurang lebihnya ya. Nah, kemudian pada saat di bulan bisa geser ke bawah. Sorry. Geser ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi ibaratnya pada saat di bulan Maret ini kan benar-benar turun banget tuh.
ya, customer barunya datang sekian, yang lamanya sekian gitu ya, turun banget. Tapi di bulan Agustus kita udah naik lagi, Juli udah naik, Juni, Juli, Agustus ini udah naik lagi. Jadi kita grafiknya padahal jadwal prakteknya dikurangin. Oke. Dikurangin sudah dari bulan Maret. Oke, buat yang belum familiar, ini contohnya Power Analytics ya. Maaf ya jualan dikit, tapi memang dipakai beneran datanya. Jadi ini bukan Dok Eka yang input data, tapi semua data yang di-input oleh kasir di depan, otomatis Dok Eka bisa lihat di handphonenya gitu. Ceritanya begitu ya, buat yang mungkin belum familiar dengan Power ID. Jadi dari sini, apa yang membuat berani ngambil keputusan? Kan pasti mempertimbangkan bahwa omset bakal turun dong kalau jam prakteknya dikurangin gitu. Kenapa berani ngambil keputusan tetap ngurangin gitu? Ya tahu pasti ada kekhawatiran keselamatan dan kesehatan, tapi bagaimana melihat resiko omset akan turun gitu? Resiko omset akan turun dari data lagi Bu Ena. Jadi ditarik pada saat itu kami langsung tarik data bahwa dari jam 10 sampai jam 6 pagi sebenarnya rata-rata pasien yang benar-benar butuh bantuan emergensi sebenarnya cuma 2 atau 3 orang per malam. Oke. Dan itu dibandingkan dengan cost karyawan yang bekerja, kemudian listrik yang berjalan, keamanan. Ya, jadi lebih banyak nggak enaknya kalau kita jalan seperti itu. Jadi kita putuskan 6 sampai 10. Oke, jadi ternyata keputusan untuk mengurangi jadwal praktek itu tidak hanya karena faktor, setelah melihat faktor keselamatan, faktor kesehatan, juga ngelihat data nih. Karena mau siap-siap kira-kira omset akan turun berapa persen? Ternyata enggak. Luar biasa, alhamdulillah. Itu tadi senternya ya, si data itulah yang jadi center. Saya mungkin sedikit kasih highlight ya buat teman-teman. Kita kalau ngelola bisnis itu, biasanya nih nomor 1, tadi yang Dok Eka sempat bilang di awal ya, mindset. Berani aja dulu. Jadi gut, istilahnya GUT, gut ya, berani dulu. Setelah berani itu biasanya pakai intuisi. Pakai feeling ya, kira-kira ini mau diputusinnya apa. Kalau udah mulai bertumbuh, mulai berjalan bisnisnya, nggak cukup cuma 2 ini. Jadi setelah optimisme, intuisi, ketiga tuh data. Nah, data itu baru, jangan mikir, oh data nggak enak baca angka gitu ya, gue sebel sama matematika. Bukan gitu. Ya, bukan gitu. Karena data itu, kuncinya kita bisa baca data dengan cepat adalah punya ilmunya. Jadi nggak semua data juga mesti kita pahami. Kalau kita tahu ilmu baca datanya, kita akan tahu data mana yang akan berperan mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Kurang lebih seperti itu ya Dok Eka ya. Kita pindah ruangan yuk. Boleh, yuk. Kita mau pindah kemana? Aku mau bye-bye dulu dah sama kucing-kucing cakep-cakep ini. Bye-bye. Nyit, dadah Nyit. Kita pindah kemana nih Dok? Abis lumayan luas nih ya, saya kayaknya bisa nyasar nih kalau kesini sendirian. Kita mau ke ruangan special care. Ruang special care ini ruangan khusus memang untuk ditempati bagi pasien yang memang sedang menginap juga boleh, sehat, dan juga bisa juga dalam kondisi sedang sakit, tapi sakitnya bukan yang sakit infectious ya. Sebentar sebelum kita duduk di sana, saya mau tunjukin dulu ini daerah special care yang khusus untuk anjing. Untuk dok ya, yang ini untuk dok. Ya, jadi di mana ruangan ini pemiliknya bisa ikutan jagain gitu Bu. Oh gitu. Ya, jadi kadang ada yang maaf ya benar-benar pop kids, mereka benar-benar ngerasain hewan. Jadi kayak ngerawat anak lagi dirawat di rumah sakit ya. Jadi benar-benar mau nemenin, kita ada, dan ini juga ada kamar mandinya untuk parents-nya. Oke. Makanya ini disebut special care. Special care. Jadi bukan benar-benar spesial lah ya. Iya, benar-benar spesial. Oke. Ini yang untuk anjing. Yang anjing. Kita mulai di yang kucing ya Bu Ena. Kalau ini ruangan apa nih Dok? Kalau yang ini? Kalau ini ruangan grooming Bu Ena. Oke. Jadi groomingnya kami seperti ini, dipisah antara anjing dan kucing. Ada 2 ya? Iya. Oke, 2 sisi. Iya. Ini kita ke ruang masyarakat Bu Ena. Wow. Ini yang untuk kucing. Kucingnya lucu.
Aku boleh duduk di sini, Dok? Oke. Aduh, jangan sampai saya ketiduran di sini nih. Capek, Bu Nikmat, Ena. bukan nikmat banget soalnya. Thank you, Bu Ena. Nikmat banget soalnya di sini. Ini menarik nih, Dok. Teman-teman nih banyak yang benar-benar bertanya ya berkaitan dengan krisis dan pandemi ini ya gitu. Kalau dari sisi harga, ada penyesuaian harga nggak selama pandemi? Kalau yang dimaksud penyesuaian harga itu adalah naikin harga, kami tidak. Kalau nurunin? Kalau nurunin kita ada. Oh gitu, justru Iya. diturunin. Turunin dalam artian itu tadi paket bundlingnya itu. Oh, jadi sebenarnya price list tidak diturunkan, Tidak. tapi ada promo khusus gitu ya. Benar. Jadi ibaratnya Bu Ena, misalnya kan kayak tadi kan hotel kita kan lagi terjun bebas ya. Jadi kita mix dengan yang paling laris. Sebenarnya orang memang sangat butuh untuk steril, sangat butuh untuk pengebirian gitu ya. Jadi memang harus dibanding inapnya dengan si itunya Paketnya. paket operasinya. Karena kan kalau operasi memang harus di dokter hewan gitu kan, nggak bisa di yang tidak ada dokter hewannya intinya gitu kan. Jadi harus dibanding. Nah, biasanya misalnya kita ambil margin untuk hotel itu sekitar 30% misalnya keuntungannya. Jadi kita harus turunin. It's only 20%, it's only 10%. Tapi jadi ketika mengkomunikasikan ke customer itu bukan kita bilang harga kita turun dari misalnya 100.000 ke 80.000 ya, tidak. Tetapi promo khusus apa ya. Diskon 20% gitu kan ya. Komunikasinya seperti itu ya gitu. Tidak boleh kita sampaikan bahwa ini akan diturunin harga enggak. Karena sekali turun nggak bisa naik loh. Benar. Nggak bisa. Teman-teman itu penting banget loh. Mungkin yang sempat juga ikut kelas saya 2 bulan yang lalu ya ketika saya ngomong soal the price is right. Yes. Harga itu adalah persepsi. Ya. Jadi bagi customer harga itu adalah persepsi. Kalau kita udah turunin dia akan bilang gini, dulu berarti gue bayar kemahalan. Gitu ya. Jadi lebih baik mengkomunikasikan harga itu dengan bicara bahwa kita ada promo khusus something. Ya, bukan price list-nya yang diturunkan. Itu mungkin saya titip pesan juga nih buat teman-teman. Ya, jangan salah penyampaian ya, karena itu berisiko tinggi ya, Bu Ena. Oke. Nah, sekarang ini lalu kemudian bagaimana praktek bisa tetap bertahan di tengah pandemi dengan tidak menaikkan harga nih? Artinya engagement-nya dengan loyal customer itu harus tinggi, Bu Ena. Karena kalau misalnya, jadi ibaratnya kayak kita belanja, maaf ya, di bla 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 Maret gitu ya, yang merah-merah itu gitu kan. Nah itu biasanya kan di bagian depan suka ada coklat ini gitu. Jadi misalnya suami saya aja, saya minta tolong beliin roti ya. Nanti dia pulang-pulang bukan cuma roti yang dia bawa pulang. Keren itu perempuan biasanya begitu. Suami saya juga begitu. Nanti juga ada beli mainan lah buat anaknya, coklat lah buat istrinya. Jadi seperti itu. Jadi kita buat lihat seperti itu juga bahwa Bu ini si Hershey sudah 10 tahun umurnya, periksa darah ya Bu gitu. Ada alasan. Jangan cuma sekedar periksa darah ya Bu. Nggak ada penjelasan di belakangnya. Enggak. Kita harus sampaikan alasannya. Bu, Hershey sudah 10 tahun. Dia sebaiknya periksa darah. Karena kalau sudah 10 tahun artinya 70 tahun umur dia, kesehatannya mungkin akan menurun titik ini. Loh, gimana taunya gitu. Kalau kita tidak edukasi di depan, mereka nggak akan paham tuh Bu, kenapa kita menjalankan ini, kenapa kita menjalankan itu. Dan sebab itulah yang membuat Paket tetap melaju di tengah pandemi, karena kita benar-benar engagement dengan loyal customer-nya tinggi sekali itu. Dan harus mau ngomong ya, harus mau jualan lah intinya ya. Karena memang kalau dokter hewan itu memang harus serving communication-nya harus skillnya scalable banget Ibu. Karena nggak bisa kalau misalnya kita cuma pinter doang, tapi kita nggak bisa meyakinkan gitu loh. Persuasiveness gitu ya. Bu, mungkin itu Bu. Jadi benar-benar harus benar-benar bisa menyampaikan the reason behind why we do this, why we do that gitu loh. Jadi bukan hanya Bu ini dia harus 10 tahun, mungkin harus periksa darah, terus dia harus USG, terus harus orang kan bingung ya Bu kalau ditembak seperti itu tanpa ada penjelasan di belakangnya. Harus dijelasin dulu di depan. Dan memang mungkin kesehatan hewan itu tingkat awareness-nya Paw Parents tentang kesehatan hewan itu memang di Indonesia belum terlalu tinggi kan. Jadi memang kita yang harus banyak mengedukasi mereka pada akhirnya. Ini menarik nih yang Dok Eka sampaikan, karena kalau saya ditanya sama teman-teman nih, terutama yang suka ikut kelas saya atau mentoring sama saya ya, selalu kan nanya, gimana sih Bu Ena caranya naikin omset gitu. Rumus sederhananya omset itu cuma P kali Q. Price
kali quantity, Ya. ya. Price kali quantity. Jadi dia berbanding lurus tuh. Kalau kita mau naikin omset, bisa jadi kita naikin price-nya, atau kita naikin kuantitinya. Oke? Nah, sekarang kita tahu kan, naikin price itu juga nggak gampang. Ya. Ada target-target market tertentu yang sensitif sekali sama harga, sehingga nggak bisa tuh kita naikin harga seenaknya. Kalau P-nya nggak bisa kita dorong, berarti yang harus kita dorong adalah Q. Ya, kuantitinya yang didorong. Kuantiti ini terdiri dari dua loh. Kuantiti jumlah customer-nya dan kuantiti barang atau jasa yang dia beli atau dia bayar dari bisnis kita gitu ya ceritanya. Nah, kan ada dua Q nih. Q customer sama Q rupiah per customer lah ya kasarnya ya, rupiah per customer. Ini yang teman-teman coba perhatikan ya. Dalam kondisi seperti sekarang di mana COVID seperti ini, mungkin challenge kita untuk naikin jumlah customer, jadi mendatangkan customer baru, ya mungkin agak cukup challenging ya, gitu. Jokeka tadi sempat nunjukin ya dari di Power Analytics-nya, masih kontribusi terbesar omset datangnya dari customer lama ya, Dok Eka, bukan dari customer baru ya, Dok Eka ya, lebih banyak dari customer lama. Teman-teman tolong jangan terfokus dengan nambahin customer baru. No, kita ibaratnya bersyukur ya. Dikasih customer yang loyal, 1, 2 itu dia akan menjadi word of mouth buat kita. Jadi benar-benar iklannya tuh dari mereka aja. Mereka benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita fokus untuk dapetin yang baru, yang ini dicuekin sama kita. Justru kita harus jaga apa yang sudah kita miliki, gitu loh. Mohon maaf, kalau udah punya istri satu jangan Semoga nggak ada yang tersungging ini ya, lagi ngomongin ini jadinya. Sudah ada customer yang ini yang harus dijaga gitu loh, customer ini harus dijaga, servis benar-benar diedukasi, karena dari satu customer yang puas dia pasti akan cerita ke kakak, teteh, mama, kakek, nenek gitu, tante gitu. Jadi mereka inilah yang harus kita gali dalam. Banyak Bu Ena yang akhirnya terbuka tentang kebersihan karang gigi Bu Ena. Terus dahulu mereka berpikir anjing itu buat apa gosok gigi gitu loh, buat apa kesehatan giginya dijaga. Sekarang kita balikin, ibu ke dokter gigi berapa sering? Saya 6 bulan sekali paling minim, sama untuk kawan pun juga 6 bulan sekali. So edukasi itu tentang kesehatan giginya. Kalau di kami sudah sampai ke tahap kesehatan pemeriksaan mata per 6 bulan sekali, kesehatan pemeriksaan darah setiap 6 bulan sekali untuk yang 10 tahun ke atas. Jadi kita create kesehatan, tujuannya memang kesehatan, duit itu ngikut si Bu Ena gitu loh. Jadi tujuan utamanya bukan untuk ngambil uangnya, tapi lebih kepada edukasinya, awareness-nya dulu. Gitu Bu Ena. Oke. Nah, saya tambahin tadi ya gitu. Jadi key itu kan bisa key jumlah customer yang kita naikkan ya. Jadi kita nyari customer baru, itu juga effort buat nyari. Atau key customernya tidak kita naikkan, tapi key kasarnya ya bahasa saya, jumlah rupiah yang dia spend per kali datang itu yang kita dorong untuk lebih naik. Jadi yang tadi Dok Eka cerita adalah fokus dengan existing customer, tapi untuk tiap existing customer itu dieducate terus-menerus supaya frekuensi kedatangannya lebih tinggi, akses ya servis atau jasa yang dia pilih itu akan jadi lebih banyak gitu. Jadi secara tidak langsung key yang keduanya yang nambah. Jadi ujung-ujungnya ya kembali ke formula omset tadi ya, P kali key. Tergantung key yang mana yang mau kita Q ya, quantity yang mana yang mau kita dorong gitu. Dan tadi teman-teman lihat ada grafik, kalau saya mau tunjukin lagi untuk itunya ya Bu ya. Maaf ya teman-teman. Bentar ya. Oke. Nah, mungkin di sini teman-teman ya highlightnya. Jadi di bulan Agustus ini lihat ya, customer lamanya 1453 pada saat dia yang customer lamanya. Kemudian customer barunya 543 saja. Jadi ini dari semua ini pada saat awal kita menggunakan yang di awal ini November 2019 ini awal kita menggunakan Power Analytics, maka semua terdata sebagai yang customer baru. Ya, nah ini lihat langsung naik karena kita memang mengedepankan kesehatan hewannya dengan cara meningkatkan engagement-nya itu Bu Ena. Betul. Gitu. Jadi omsetnya bukannya turun, justru naik karena memang kita benar-benar kita jaga. Oke. Itu jadi COVID pun tetap bisa jalan terus. Melaju, ya? Harus. Nah, ini satu hal yang juga mungkin perlu ditanya juga gini. Kan yang kita khawatirkan ketika
pandemi seperti ini, ketidakpastian semakin banyak, ya dong, uncertainty banyak banget. Tentu kita khawatir dengan cash flow dong, Dok. Kalau bagi Dok Eka gimana tuh trik-triknya mengelola keuangan? Oke. Khususnya pada saat pandemi ini ya, karena pasti sempat panik soal itu, Dok. Ya, benar-benar. Kalau yang kami lakukan ketika itu terjadi, kita langsung benar-benar mereview. Tadi kita benar-benar fokus terhadap efisiensi. Efisiensinya ini bukan dari segi pembelanjaan aja, tapi juga efisiensi kerja. Ya, efisiensi kerja. Jadi, misalnya nih, kalau dari segi barang ya Bu, kita benar-benar beli yang cepat muternya. Oke. Ya. Dan tetap pakai center data ya. Kalau bisa belum ada ya coba ya manual. Tapi kalau bisa memang berniat memang mau dapat data yang cepat, mungkin bisa kontak Toko ID. Nah, dari barang seperti itu ya, harus yang cepat muternya. Ya. Yang lama nggak usah banyak-banyak, toh distributor tetap ada di sini. Gitu. Nah, terus kalau untuk yang efisiensi time di efisiensi staff, itu kita benar-benar multi talenta staff. Kita create seperti itu. Jadi pada saat misalnya ya Bu ya, bagian depan bagian frontliner kita itu sudah paham tuh kalau mau periksa darah apa aja mesti disiapkan, kalau mau periksa feses apa aja mesti disiapkan, walaupun bukan dia nyiapin, tapi dia paham pada saat ada ada saat tindakan emergensi dia bisa bantu. So very efficient. Jadi kita educate orang-orang depan itu untuk bisa multi talenta. Bukan hanya orang depan, bagian back office pun harus bisa saling support satu sama lain. Itu yang kami create. Dan saya pikir itu penting ya untuk bagian dari contingency plan. Ya, itu bagian dari contingency plan. Auzubillah, amit-amit ya. Contingency itu apa tuh, Bu? Saya malah nanya. Nah, jadi contingency plan itu kalau bahasa sederhana kita punya plan B. Kita punya plan B. Contoh begini, salah satu ketidakpastian yang kita hadapi dengan COVID ini adalah gimana kalau tiba-tiba salah satu dari anggota tim kita ternyata auzubillah terpapar COVID. Ya kan? Pastinya mendadak nanti beberapa orang akan harus diisolasi terlebih dahulu misalnya. Sehingga bayangin kalau staff kita selama ini cuma bisa ngerjain satu hal itu doang, nggak cukup multi skill atau bahasanya Dok Eka multi talenta, kan gubrak-gabrahnya heboh ya jadinya di klinik. Jadi ini saat yang tepat untuk memberi kesempatan tim kita belajar. Dan sekarang tuh belajar banyak banget, webinar aja banyak banget gitu ya, gratisan banyak banget. Tapi kasih mereka waktu dan dorong mereka untuk mau belajar lebih gitu ya. Dorong mereka untuk mau belajar lebih. Kenapa? Karena itu bagian dari contingency plan-nya. Gitu. Jadi contingency plan nggak cuma dari cash flow, tapi contingency plan-nya juga dari sisi mempersiapkan orang-orang menghadapi kemungkinan terburuk, bahasanya begitu ya. Menghadapi kemungkinan terburuk, atau kita harus punya plan B. Nah, balik ke pertanyaan tadi, ini soalnya banyak banget Dok yang nanya soal bagaimana ini mengurusi keuangan lagi pandemi COVID begini. Saya sambil menyapa yang bertanya nih ya. Ada Dr. Ade Teddy dari Bandung, pertanyaannya juga soal berkaitan dengan cash flow. Kemudian Dr. Sugeng Dwi Hastono sering bersapa kita ya Dok, di Facebook juga ya Dok, dari Lampung. Kemudian ada juga sering bersapa saya, Dr. Ratih Budi Pamungkas dari Bogor. Halo Dok Ratih. Nah ini pertanyaannya berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Gitu. Kalau bagi kami benar-benar gini ya, kita kan tidak pernah tahu nih yang namanya COVID-19 itu berapa lama ya. Kalau kita boleh membandingkan dengan flu Spanyol yang 2 tahun, let's say kita pikir negatifnya aja ya oke lah 2 tahun mungkin. Jadi kita harus bersiap terhadap 2 tahun tanpa omset. Kebayang ya, berat banget kalau tanpa omset. Tapi selama 2 tahun. Tapi yang perfect planning kan kemarin ini adalah 6 bulan tanpa omset. Kita kuat nggak mengeluarkan pengeluaran rutin kita gitu ya, dari gaji dan biaya operasional seperti itu. Nah, dari situ kita jadi ada modifikasi modifikasi sebagian work from home, dengan demikian jadi ada perhitungan hak yang memang disesuaikan juga di prorata ya jadinya prorata, ya. Gitu ya. Jadi kita bicarakan semua tidak langsung dari atas ke bawah, tetapi kita bicarakan. Jadi ketika mau ngambil keputusan melakukan beberapa langkah-langkah penghematan,
yang ternyata akan berdampak pada tanda kutip kesejahteraan karyawan, itu diomongin dulu ya sama karyawannya. Diomongin dulu sama mereka. Jadi kita apa namanya, diskusikan. Kita begini-begini. Ada masukan nggak dari kalian? Nah, mereka malah idenya datang dari mereka, Ibu. Wow. Ya, mereka, jadi keputusan mengubah jadwal praktek, kemudian mengubah jadwal kerja, walaupun itu berdampak sama penghasilan mereka, itu dari mereka justru. Dari mereka. Wow. Jadi mereka mikir kalau di ini begini, dok. Terus saya balikin kalau misalnya memang begitu, apakah siap gitu? Ya siap, nggak masalah. Toh di dunia juga sedang ada gitu. Bagaimana caranya supaya tidak ada yang namanya PHK di Petvet? Alhamdulillah tidak ada PHK di Petvet seperti itu. Jadi teman-teman juga merasa punya jaminan keberlangsungan ya bersama Petvet ya. Benar Ibu. Jadi alhamdulillah yang tim existing saat ini 69 anak ini benar-benar yang sudah terayak Ibu dari pandemi kemarin ini. Oke, jadi the best of the best, alhamdulillah ya. The best of the best, insya Allah. Selain dari kekuasaan tim itu, bisa juga dengan cara muterin mana yang lebih cepat keluar. Itu tadi udah sering saya sampaikan. Dan juga pikir baik-baik untuk investasi yang sifatnya mahal. Atau sesuatu yang sifatnya menetap. Ya, jadi misalnya, mohon maaf ya, mau membeli alat, misalnya mau membeli alat kimia darah misalnya alat kimia darah atau laser apa gitu ya, coba pertimbangkan lagi dan lihat lagi pasar-pasarnya seperti apa, apakah kuat si kliennya untuk melakukan itu. Jadi benar-benar harus dipikirkan dulu untuk investasi yang sifatnya besar gitu loh Ibu. Kalaupun benar-benar butuh banget, nego buat dicicil. Seperti itu, atau Bu, jangan gunakan kata-kata kolaborasi hanya untuk fitur. Collab. Kita juga harus kolaborasi dengan teman-teman kita. Seperti Petvet. Saya maaf ya nggak bisa sebut karena saya pengalaman di Petvet aja. Jadi kami sering melakukan kolaborasi bersama, misalnya ada Taman Mini Indonesia Indah dengan Pol ID, dengan Taman Safari Indonesia. Jadi kita melakukan kolaborasi yang mana sifatnya itu untuk awareness gitu loh. Nah, kalau yang hubungannya dengan investment darah misalnya, investment yang lain, kita rujuk Bu. Nah, tapi kekhawatiran teman-teman mungkin ya kalau merujuk misalnya ke dokter Ena. Saya punya pasien. Pasiennya saya mau jaga nih gitu kan. Takutnya nanti dirujuk ke saya malah diambil sama saya gitu ya. Kekhawatiran saya dulu Bu Ena ya. Tetapi saya mau sampaikan ke teman-teman, trik yang saya lakukan dulu adalah seperti ini. Saya sangat sayang nih sama pasien ini. Saya nggak mau diambil sama Bu Ena kan, sama dokter Ena. Akhirnya Amin jadi dokter. Jadi saya misalnya dia butuh X-ray. Jadi saya bilang saya nggak punya X-ray, saya akan bawa ke klinik teman saya. Boleh nggak Bu? Iya boleh. Jadi dia malah memang dia percaya sama kita kan. Jadi hewannya saya yang bawa ke klinik teman. Jadi hubungannya adalah dokter Ena dengan dokter Eka gitu loh. Bukan pasien X dengan dokter yang lain lagi gitu ya. Satu. Atau kalau misalnya takut, misalnya untuk pemeriksaan darah, tinggal diambil aja darahnya, ya kan di klinik kita kirimnya ke tempat lain. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita jujur sama si klien. Saya belum punya X-ray. Atau saya belum punya alat darah. Saya akan rujuk. Ibu mau langsung ke sana atau ini saya langsung? Itu banyak kan, mereka akan jawabnya, udah langsung sekalian aja di sini dong. Saya percaya sama dokter. Oke. Yang mengatakan G2G, government to government kerjasama, ya sama seperti itu. Kita dokter. Fact to fact. Ya benar. Jadi, kita harus kerjasamanya enak gitu. Jadi tidak ada kecurigaan gitu. Oke. Nah ini, tapi saya juga mau kasih sedikit hint ya gitu, karena kebetulan yang mentoring dengan saya nggak cuma vetpreneurs ya, nggak cuma pengusaha-pengusaha di bidang pet care, tapi juga banyak pengusaha-pengusaha yang lain ya. Satu hal yang mau saya highlight soal cash flow, banyak, mungkin juga Mbak Gita bisa bantu share slide kita ya Mbak Gita ya, banyak krisis dalam bisnis itu terjadi karena cash flow-nya berantakan ya. Dari banyak yang saya ketemu dan banyak juga berkonsultasi dengan saya selama, apalagi sejak pandemi terjadi ya gitu. Umumnya itu yang cash flow-nya berantakan bukan karena pandemi, tapi karena sebelum pandemi pun udah berantakan sebetulnya, tapi nggak sadar bahwa pengelolaan cash flow-nya buruk. Pandemi ini hanya sebuah tamparan
udah ditampar, dijungkirin, di segala macemin gitu ya. Wah, gitu kan. Tapi masalah cash flow-nya udah terjadi dari sebelumnya. Nah, kunci nomor 1 mengelola cash flow bisnis adalah pisahkan. Selalu saya selalu bilang, pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Jangan dicampur adukan. Karena kita sering merasa kaya secara semu. Benar. Ya, alhamdulillah dari dulu Bu Ena saya udah disiplin. That's Makanya good. saya dari awal Mukhlis yang pegang itu, saya tidak pegang itu. Saya hanya lebih kepada medisnya sama SDM-nya. Dok Eka kan owner nih. Ya. Berarti Dok Eka penghasilannya dari mana? Kalau ini buka dapur. Ya. Punya gaji berarti dari pet. Saya punya percentage. Punya percentage dari Yes. pet. Oke. Jadi bukan berarti seluruh yang masuk. Oke. Jadi tetap manajemen yang ngatur. Yes. Ini haknya Dok Eka sebagai dokter sekian, haknya Dok Eka sebagai owner sekian gitu. Berarti Yes. Oke. Jadi Kan masih praktek toh? Praktek, tapi saya praktek hanya Sabtu saja Bu Ena. Dan ini saya mau kasih temuan saya gitu ya. Maaf nih bukannya sombong atau gimana. Jadi dulu saya praktek Senin sampai Sabtu. Kadang saya praktek sampai Minggu. Penghasilan saya dari sebagai dokter dari Senin sampai Minggu ya itu lebih kecil dibandingkan saya hanya praktek di hari Sabtu. Jadi dengan kita dengan demikian artinya apa? Artinya kita bisa kok nyetel jamnya klien gitu. Dulu tuh khawatirnya adalah kesian ya itu nggak bisa datang gitu. Padahal sebenarnya mereka bisa datang kok gitu loh. Dengan demikian mereka juga tambah menghormati kita gitu. Menghargai ya. Menghargai kita. Jadi jangan sampai kita itu benar-benar disetir sama maunya klien. Rasa ibanya kita tinggi kan Bu Ena sebagai dokter hewan. Jadi itulah yang dijadikan setiran bagi saya nggak sebut parents ya, karena sebenarnya itu nggak bisa disebut parents kalau tidak menghargai pautnya, betul. Owner, saya bisa sebutnya owner, karena bagi dia hewan itu hanya kepemilikan bukan sebagai anak. Oke. Dok, ada masih beberapa pertanyaan lagi. Kita nggak apa-apa lanjut dulu di sini. Banyak. Dan kita masih ada waktu kok, Tapi kita duduk di sini dulu ya, masih ngobrol di sini dulu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Selain tadi soal omset, mungkin saya juga harus menyapa juga teman-teman yang pertanyaannya sudah kami bacakan dan sudah dijawab oleh Dok Eka. Tadi ada pertanyaan dari Dr. Halifatul Ummah di Sampang, Madura. Halo Dok, luar biasa. Ya, beliau nanya soal omset dan udah kita bahas tadi ya, beberapa juga. Kemudian juga ada pertanyaan dari, nah ini salah satu yang juga rajin banget ikut kelasnya Pak Waidi, yaitu Mas Afdal Maulana, calon dokter hewan kita. Halo Mas, cepet lulus Mas. cepet lulus jadi dokter hewan ya, masih SKH nih beliau sekarang. Tipsnya udah ceritain tadi sama Dok Eka ya, pertanyaan soal bagaimana melaju tetap di pandemi. Nah, cuman juga ada pertanyaan dari Dokter Indani Sitanggang. Secara spesifik Dok Indani. Dokter Indani ini istrinya Dokter Bongot. Oh, I see. Menarik nih. Dok Indani secara spesifik bertanya, pos-pos pengeluaran apa aja, Dok, yang harus dikurangi nih untuk memanage cash flow selama pandemi? Ya. Pos yang harus dikurangin memang pembelanjaan untuk yang sifatnya lama muternya ya. Mohon maaf, misalnya kalau dari segi makanan gitu ya, kita kan punya data. Kita punya data di mana customer kami itu lebih banyak adalah yang memang sudah tua gitu loh. Jadi kita perbanyak di situnya. Nah, pada saat yang mudah-mudahannya gimana? Ya udah kita benar-benar di stoknya dikecilin ya. Stoknya dikecilin atau bahkan stok sama sekali gitu ya. Seperti itu Bu Ena. Terus pos yang dikurangin lagi itu pembelanjaan yang nggak penting gitu. Ibaratnya seperti contohnya saya ini Bu, agak lebih spesifik, tapi intinya yang nggak penting, yang sifatnya hanya untuk show off aja dikurangin gitu. Misalnya ya maaf nih Bu, musimnya 17 Agustusan misalnya. Terus kita biasanya pakai bendera yang seru, meriah gitu. Lampu gitu. Itu jangan dulu gitu. Maksudnya bener-bener pos-pos yang kemewahan gitu. Kemewahan gitu ya. Benar yang bisa cepat muternya dan cepat baliknya. Itu yang karena
karena maaf ya, tim kita itu nggak bisa dibayar pakai obat, nggak bisa dibayar pakai bendera gitu. Jadi benar-benar kita harus megang uang banyak. Karena kita nggak pernah tahu pandemi ini seberapa lama. Nah ini juga menjawab pertanyaan mirip dari halo, saya mau say hi juga Dokter Dian Ciptarini. Hai dok, coba dibagi kuenya dok, sering banget posting baking. Aduh, jadi bikin ngiler kalau Dokter Dian udah posting soal baking. Setuju kan? Multi talenta juga nih salah satunya. Oke, baik. Pertanyaan saya jawab. Nah, ini juga tadi kita menjawab pertanyaan dari Dokter Rina Wulansari dari Pelai Hari. Masih ingat gak dok sama saya? Aduh, dulu nganterin saya loh waktu ke sana ya, sekian tahun yang lalu. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Dokter Adinda Nurul Hidayani di Depok. Ya, bagaimana apa tips dari Dok Eka untuk vetpreneur yang cuma punya satu jenis usaha, yaitu hanya pet klinik aja lagi pandemi begini. Kalau pet kan ada pet klinik, ada pet hotel, ada pet pet shop nggak terlalu ya, nggak terlalu besar. Ada tapi kecil. Ada pet grooming juga. Ada pet grooming, kemudian ada rawat inap juga ya, gitu. Pada waktu pandemi boleh tahu nggak sedikit? Tadi mungkin udah disebut juga. Yang paling berdampak adalah pet hotel ya. Benar. Yang pet klinik? Yang pet kliniknya itu nggak terlalu terdampak setelah 3 bulan jalan. Oh. Pada awal jalan, pada awal pandemi menyerang itu memang benar-benar terdampak karena rasa khawatir orang untuk datang ke kita, gitu ya. Nah, jadi kalau tips saya untuk Dokter Dinda, saya kenal juga dengan Dokter Dinda. Jadi kan dia hanya tinggal satu ya, pet klinik. Pet vet juga dulu pet klinik. Ya, maksudnya benar-benar hanya ruang praktek sama ruang operasi. Jadi semangat Dokter Dinda. Fokus aja ya. Jangan terlalu mikirin, wah si Anu di sana tuh udah punya hotel, di ini udah punya, enggak, jangan. Your time is your time. Jadi ada waktu nanti di saat Dokter Dinda sudah fokus dan memang sudah siap, Tuhan akan angkat. Gitu aja Dokter Dinda. Jadi sebelum itu diangkat, bersiap dulu dari yang fokus ini, yang existing ini. Jadi kalau misalnya memang udah ada pet klinik, dengarkan klien. Nanti klien akan nyampein, dok ini habis dioperasi mas saya nggak ada rawat inapnya. Dokter Dinda usahain bagaimana caranya harus ada rawat inapnya. Gitu. Nanti setelah dirawat inap, dok makanannya emang nggak disediain dok, aduh dok repot beli lagi tempat lain, sediain makanannya. Jadi lakukan listening dengan pangsa pasarnya. Kalau misalnya tidak punya data exact, mungkin bisa dengan itu Ibu. Jadi belajar dari si customer-nya itu sendiri, permintaan, mendengarkan. Jadi nggak cuma sisi medis ya, nggak cuma sisi medis aja yang dipertajam, tapi entrepreneurial-nya itu juga tetap dipertajam dengan mendengarkan customer ya, gitu ibaratnya. Ini menarik juga nih. Nah, sama satu lagi nih dari Dokter Neneng Susanti di Nganjuk. Dok Neneng ini mau nanya, tempat pet shop-nya kurang strategis, gimana caranya meningkatkan penjualan kalau seperti itu? Sekarang zamannya media sosial. Online ya. Tempatnya tidak strategis. Kelebihan Dokter Neneng apa? Ya, kelebihannya misalnya dari segi pelayanan check up-nya misalnya, atau Dokter Neneng kastrasinya ke sesi kucing cuma memakan waktu 10 menit, itu yang digembar-gemborkan di media sosial. Gunakan media sosial sampai orang-orang di sekitar jadi ngeh, jadi familiar. Oh ada dokter hewan di sekitar sini gitu loh. Karena dari data itu banyak yang belum kenal dokter hewan. Jadi 80% masyarakat yang punya hewan kesayangan itu belum kenal dokter hewan. Jadi pangsa pasar kita 80%. Kita harus membuat awareness itu. Mungkin mau gantian dulu, yang pegang kamera nggak apa-apa. Pegel juga lo lumayan ya. Nah, kita mau lanjut soal, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan branding dan promotion nih. Soalnya sudah disebut-sebut juga ya tadi sama Dok Eka soal sosial media. Kita lanjut dulu di sini sebelum kita pindah ke ruangan lain ya Dok Eka ya. Menyambung tadi pertanyaan dari Dokter Neneng, itu nyangkut juga ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan online atau sosial media nih, kan tadi Dok Eka sempat bilang kasih tahu orang di luar sana gitu ya melalui sosial media yang toh gratis kan sosial media itu ya gitu. Nah ini saya mau menyapa ada Dokter Nazmi Zahir bin Muhammad Zaini, Masya Allah jauh datangnya ini ya gitu. Kalau dari namanya saya nggak dapat lokasinya dari mana nih, tapi kemungkinan ini yang dari negeri jiran nih jangan-jangan ya. Iya benar ya. Nazmi Dokter Nami
Ya. Lalu kemudian pertanyaan yang serupa juga datang dari Dokter Diah Karisma Jati dari Bandung. Juga ada pertanyaan dari Dokter Toto Soekarno dari Sragen. Ini pertanyaan berkaitan dengan gimana sih memanfaatkan sosmed untuk media promosi. Saya mungkin pengen dengar dari Dok Eka juga nih, walaupun kami di Pawai juga sering ya bikin kelas untuk itu ya gitu. Silakan Dok Eka. Kebetulan memang bagi teman-teman yang belum follow IG Petvet, mungkin bisa follow IG Petvet dan bisa melihat di sana bagaimana cara kami mengiklankan diri kami tanpa berlebih-lebihan ya. Jadi iklan yang kami berikan di media sosial kami bentuknya lebih banyak kepada awareness dan jatuhnya soft advertisement. Beda soft advertisement dengan hard advertisement ya. Jadi mungkin nanti Ibu Ena lebih jago untuk ngejelasin itu, tapi saya mau ambil contoh aja. Misalnya begini ya. Ibu Ena lebih mengena cerita yang mana ya? Ibu pilih ya. Oke. Pilih ya. Aku dites nih, siap. Jadi kucing memang perlu pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali. Oke, itu cerita versi 1 ya. Yes. Kemudian cerita versi 2 adalah hari ini kita kedatangan Molly. Molly bulunya basah lengket, kemudian juga dia berliur-liur, kemudian juga mulutnya bau gitu, keluhan dari mami dedinya. Nah, ketika kami meriksa ternyata Molly itu karena giginya banyak sekali gitu ya. Jadi sudah infeksinya sudah kemana-mana sampai ke bulunya, saking dia banyak bakterinya, terus dia jilat-jilat bulunya dia sendiri akhirnya bikin lengket. Nah, tidak mau kan seperti Molly, jadi teman-teman sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan gigi 6 bulan sekali. Ibu lebih mengena iklan yang satu? Saya lebih merasa jadi pengen buru-buru ke dokter kalau yang kedua sih. Nah, karena ada suatu cerita di sana. Jadi jangan mengedukasi, jangan ya, maksudnya lebih baik mengedukasi customer kita dengan cara soft advertisement seperti itu Bu Ena. Jadi ceritakan suatu kisah. Jadi dia nanti saya pernah ada pengalaman, dok mau itu dong mau cek gigi, jadi ingat soal si Molly kemarin gitu. Jadi yang disebut adalah si Molly-nya ikutan terkenal. Molly terkenal ya? Iya, Molly-nya terkenal. Jadi memang benar-benar itulah yang mengena di kita. Tapi saya juga pernah tuh ada kejadian ya di mana temen itu ya, jadi dia tersentuh karena melihat sebuah postingan yang nge-tag pet owner yang merupakan temennya gitu. Jadi terus dia nanya gitu, hah? Kok gue baru tahu bahwa ternyata anjing tuh bisa donor ya gitu loh ibaratnya gitu. Jadi kita sempet, karena kan kita juga di sosial media kita tiap weekend itu kita ada Pau Hero. Jadi kita angkat cerita sahabat Pau. Jadi kita angkat hal yang unik dari si Pau Kids tersebut gitu ya, dan bagaimana hubungannya dengan si Pau Parents-nya gitu. Nah, jadi salah satunya waktu itu adalah yang seekor anjing Golden Retriever yang sering donor nih ceritanya, bahkan di hari ulang tahunnya dia merayakan dengan mendonorkan darahnya gitu. Dari situ tuh malah jadi temen-temennya si pet owner itu malah jadi tahu, oh gue baru tahu loh bahwa anjing tuh bisa donor ya, kucing bisa donor ya gitu. Jadi yang kita angkat cerita gitu, bukan instruksi. Nggak ada, customer tuh nggak mau dikasih instruksi. Jadi merasa dibodohi gitu kan. Jadi kalau kita dengan kisah bisa ini malah lebih mengena dan awareness-nya dapat gitu. Oke, itu menjawab beberapa pertanyaan tadi ya soal sosial media. Nah, ini juga menarik pertanyaan dari beberapa dokter, nanyanya dalam hal soal bagaimana meningkatkan kepercayaan atau loyalitas customer. Karena Dok Eka tadi juga nunjukin kan datanya Dok Eka, bahwa 2/3 kontribusi omset ya, jadi 2/3, bukan kontribusi, portfolio customer-nya Petvet itu setiap bulannya 2/3 sampai 3/4 itu justru adalah existing customer atau customer lama. Berarti udah terbukti loyalitasnya tuh balik lagi. Dan balik lagi ya, nggak ngarang, pakai data ngelihatnya memang beneran punya data ya gitu, berapa yang lama, berapa yang baru ya tiap bulan, dan itu bisa dievaluasi. Ini pertanyaan-pertanyaan datang dari saya sambil menyapa dulu, Dok Eka juga mungkin mau menyapa, karena pasti nama-namanya cukup familiar buat Dok Eka. Ada Dokter Rediana Rizky dari Kalimantan Tengah. Halo Dok. Ini sekarang di Kalimantan Tengah berarti udah jam 9:30 ya. Maaf ya, masih on ya. Gimana yang disorong ini udah 10:30 malam ya, luar biasa. Ada Dokter Feni Wibowo
dari Tulung Agung. Dan ini pasti kenal banget. Ini Maya Tiona Sitorus. Pasti kenal. Teman seperjuangan ya, hidup apa? Gamet ya? Hidup Gamet ya, oke. Tolong dok di-share, karena semuanya bertanya soal engagement dan loyalitas customer. Oke. Pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah sampaikan value kita. Ya. Value itu berbeda dengan harga ya. Jadi bagi saya tuh akan capek ngelayanin customer yang value-nya nggak sama. Maksudnya value adalah gini loh. Saya dulu punya rawat inap yang sifatnya jeruji. Ya. Kemudian hewan saya kan kadang juga ada sakit. Kemudian saya titipin juga di pet dan saat itu pet masih berjeruji. Dikirimin foto, saya sedih. Wah, anjing gua kayak di penjara gitu. Jadi saya sedih, saya nggak mau menampilkan itu. Jadi terbentuklah seperti yang tadi kamar hotel bahwa semuanya itu bentuknya kaca dan pintu gitu loh, bukan jeruji rumah lagi. Gitu ya. Rumah. Jadi benar-benar value-nya harus sama. Jangan kejar customer yang value-nya berbeda dengan kita. Satu itu value. Yang kedua, kalau memang customer-nya itu memang sudah kita enak, dia juga enak, jaga kepercayaannya. Kalau misalnya kita memang belum pernah melakukan, misalnya ini harus operasi hernia diafragma misalnya ya, jadi ibaratnya robek tuh sekat antara perut sama dada, kita sampaikan kita belum pernah melakukan operasi hernia diafragma, tetapi saya pernah melakukan itu ya pada saat saya seminar Anu misalnya. Sampaikan, saya akan undang apa adanya ya. Sampaikan ada apa adanya. Saya akan undang teman saya ya, misalnya ada expert. Ya, saya biasanya dokter Pici kalau ini. Temannya untuk yang say hi juga, jangan-jangan join juga nih. Dokter Pici. Jadi untuk hernia diafragma, call. Ibaratnya sampaikan ke customer apa adanya gitu loh. Nah, customer bukan melihat kita sebagai dokter yang nggak ngerti apa-apa, justru sebagai dokter yang mengassess resiko dari awal ya. Jadi memang kita harus fair enough menyampaikannya apa. Begitu kita sudah dapat kepercayaan, itu mudah sekali diarahin kemana aja. Ya, bukan berarti kita semena-mena juga dengan mereka, bukan. Artinya dia kan udah percaya ya Bu. Kalau saya bilang minum obat cacing 2 minggu sekali ya, pasti dia juga nurut. Tanpa kita harus panjang lebar ngejelasin, padahal sebenarnya obat cacing sebulan sekali misalnya ya. Tapi kita nggak boleh bilang 2 minggu sekali. Itu lagi-lagi balikin kredibilitas kita bagaimana. Gitu. Jadi benar-benar harus disampaikan apa adanya gitu loh. Terus kalau saya selalu melakukan yang namanya 3R Ibu. Apa tuh? Recheck, recall, reminder. Jadi misalnya kalau pada saat ini, hari ini nih saya praktek, saya ngeresepin obat apa gitu kan ya. Nah, terus saya cross check lagi, obatnya udah benar, kemudian udah dia pulang, terus dia, misalnya saya ada waktu, keesokan harinya, saya akan tanya, Bu, bagaimana Bu, bisa masuk nggak obatnya? Gitu, recheck, gitu kan. Nah, terus, oh ya dok, udah bisa masuk. Oh ya Bu, kalau misalnya tidak ada keluhan, kita ketemu lagi ya minggu depan. Remind lagi. Jadi 3M itu harus jalan. Oke, baik. Itu engagement-nya yang bisa saya share. Nah, ini juga mungkin secara tidak langsung ya menjawab pertanyaan dari Dokter Gunjar Ritonga dari Lubuk Linggau. Jauh-jauh ini. Oh, satu ini juga. Iya, kayaknya beliau baru mulai untuk. Ayo Gamet coy. Ya, dan juga pertanyaan dari Dr. Hairil Vianor Ansyari dari Banjarmasin. Jadi baik customer baru maupun customer lama itu the first impression itu penting. Ya, bagaimana? Jadi saya selalu bilang ya, kadang-kadang bahkan dokter-dokter baik yang pria maupun yang wanita, ketika mau masuk ke ruang praktek dan menghadapi pasien, buat niatnya, siapkan dirinya. Kalau yang perempuan mau dandan sedikit. Jadi membuat diri kita tuh siap gitu loh, nerima customer datang. Jangan sekedar udah pokok duduk asal gitu ya, nggak begitu gitu. Karena nanti yang datang tuh juga akan sesuai dengan apa yang kita siapin gitu ya, kasarnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Mancing ikan gede ya harus. Kailnya juga gede. Tapi itu dari persiapkan diri. Dan satu hal lagi yang mungkin saya mau share juga di sini. Yang saya perhatikan adalah ini kan sebenarnya sebuah evolusi ya. Dari awalnya praktek sendirian, fokusnya praktek. Jadi sebagai pekerjaan tanda kutip, ya. Ketika sudah berkembang, itu menjadi bisnis loh.
peran kita sebagai pekerja saat bekerja dengan peran kita sebagai pemilik atau pengelola bisnis itu berbeda. Ya, yang sangat saya perhatikan, banyak yang lambat tumbuhnya atau sulit bertumbuh karena lupa bahwa perannya udah lebih membesar. Itu tadi Dok Eka juga cerita, Dok Eka aja praktek sekarang cuma 1 kali dalam seminggu. Peran beliau sebagai pemilik dan pengelola bisnis yang justru lebih besar ketimbang peran sebagai praktek. Jadi, if you see your practice only as a job, only as killing time, only just to make money, cuma segitu nanti dapatnya. Tapi ketika niatnya, intentionnya, I want to take care of this as a business, baru dia akan besar. Ya, jadi mulainya dari niat kita sendiri dulu. Tapi satu yang tadi ya, mungkin Dok Ika juga sempat sampaikan pesan buat beberapa teman-teman yang kalau bahasa saya selalu bilang gini, jangan ukur baju orang di badan kita. Ya, jangan ukur kebahagiaan orang untuk kebahagiaan kita. Nggak bahagia nanti jadinya. Semua punya waktunya sendiri. Yang paling sering dipakai sebagai contoh itu adalah Colonel Sanders ya, KFC. Benar. Dia baru punya bisnis umur 60-an gitu loh ibaratnya. Ya, jadi nggak usah ngerasa terlambat, nggak usah ngerasa takut. Ketika kesempatannya ada dan sudah memulai, fokus aja and do it as your best. Ya, do it as your best. Saya dulu suka bilang gini, orang kerja, baik kerja di kantoran, berpraktek, punya profesi sebagai lawyer kah, dokter dan sebagainya, atau berdagang, buka toko, atau berbisnis gitu. Kalau tanya, untuk apa sih? Ada yang nyebutnya nyari kesibukan. Ya, buat nyari kesibukan. Buat ngisi nyari penghasil, nyari duit gitu ya. Nyari kesibukan, nyari duit. Ada lagi yang mendapatkan penghasilan. Kata kuncinya beda tuh. Sibuk, uang, dan hasil. Kalau niat kita nyari kesibukan, beneran sama Allah dibikin sibuk. Uangnya kagak, hasilnya kagak. Beneran loh. Ketika kita bilang, kenapa saya buka praktek misalnya, buat saya nyari uang. Ya udah uang dikasih sama Tuhan, tapi bahagianya nggak dapet. Tapi mungkin kalau kita lurusin, saya ingin mendapatkan penghasilan. Karena kata-kata hasil tuh nggak semuanya uang. Hasil itu ada untuk diri kita, ada untuk orang lain yang kerja bareng sama kita, ada untuk orang sekitar kita, ada untuk customer kita. Itu hasil. Hasil tuh ukurannya bisa uang, bisa rasa bahagia, bisa pasien yang dari sakit jadi sehat, itu hasil. Jadi berfokus pada hasil. Pada akhirnya. Tolong jangan lagi, ya saya begini cuma buat sekedar nyari kesibukan. Beneran sama Tuhan dikasih sibuk. Sibuk aja tapi nggak dapet apa-apa, nggak dapet hasil. Kalau saya dulu mungkin saya nggak tahu nih Dokter Mega ikut bergabung atau enggak malam ini Dokter Mega dari Jawa juga. Dulu dia magang juga di Petvet, tapi dia pada saat saya tawarin mau praktek kan di Petvet nggak berani karena customer ketinggian katanya. saya nggak berani ngomongnya gitu ya. Jadi saya mungkin Dokter Mega bisa ingat lagi momen itu. Saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa jangan takut ilmu kita tuh dicuri sama orang lain. Sebenarnya bukan ilmu kita dicuri. Semakin kita memberikan ilmu kepada orang lain, semakin kuburan kita terang. Jadi ide mah boleh sama loh Dok. Ya, eksekusinya beda. Iya benar. Jadi memang banyak yang khawatir Ibu. Sama kayak tadi kan saya kasih contoh mau periksa rujukan. Rasa khawatir itu masih terlalu tinggi gitu. Jadi tolong dihilangkan, kolaborasi lebih baik. Kemudian juga sharing ilmu seperti yang sekarang. Kok dokternya mau sharing sih? Ini begini, ini rahasia. No, bagi saya it's not rahasia. Bagi saya kita harus sampaikan bahwa kalau kita memang niatnya ini tulus, ya insya Allah akan dijawab juga. Ya. Oke. Kita sambil jalan lagi yuk. Keburu ketiduran saya nanti di sini. Ini apa ini? Saya mau share. Ini muro yang cakep banget loh ini. Thank you. Ini digambar tangan? Ya, ini gambar tangan. Oke, wow. Gambar tangan dan ini Minul dan Midi. Siapa ini Minul dan Midi ini? Minul dan Midi ini adalah pacar saya. Jadi keduanya Chihuahua, beliau meninggal di umur 15 tahun. Sorry. Ya, dan Midi meninggal di umur 9 tahun. Gitu. Jadi kedua anak ini inspire. Jadi Midi dulu itu kita sebut sebagai ibu kos, dimana dia itu kalau ada staff yang kelihatan malas-malas, dia bengong. Somehow dia bisa tahu gitu loh, benar-benar
yang produktif dengan yang enggak, luar biasa. Sampai segitu intuisinya. Dan sayangnya Ibu, MIDI tidak bisa merasakan karpet yang existing buildingnya sekarang. Ini yang gedungnya sekarang ini kapan sih renovasinya kalau boleh tahu? Ini 2017. Oh, masih lumayan baru ya, masih baru 3 tahun Ya, ya. nah, Tapi jadi untuk mengingat Midi dan Mino di gedung yang baru ada foto, ada mural. Stairways to Heaven. Oh, Ya, nice. ini lampu-lampunya. Ya, some people believe bahwa pet ketika mereka meninggalkan dunia, they actually go over the rainbow katanya ya. Rainbow Bridge. The Rainbow Bridge. Kan memang tidak ada dosanya kalau menurut saya. Oke, kita kembali ke lobby nih. Kita kembali ke lobby. Nah, Dok Eka, saya boleh duduk ya? Ya, silakan. Dok Eka, mau nanya dong. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik nih, dan saya juga pengen penasaran ya, karena beberapa kali teman-teman juga konsul ke saya mengenai itu. Ada dari Dok Cindy Ayu Anastasia. Hai Dok Cindy, teman perjuangan. Ya, kemudian ada Dok Yevi Nur Firly, mohon maaf kalau saya salah baca namanya, dari Tangerang Selatan, dan juga sama Dr. I Samsyah yang tadi dari Polaweri Mandar, dari Sulawesi Barat juga bertanya. Ini kan zaman now ini kan zaman sosial media, di mana kita juga berhadapan dengan netizen yang maha benar, gitu kan ya. Dok, ada tips nggak gimana cara menghadapi komplain yang diberikan oleh mengaku sebagai pet owner atau mengaku sebagai customer gitu ya di sosial media atau di Google di Google bisnis kita. Oke. Saya menganut dua paham yang berbeda sebelumnya gitu ya. Sebelum dan sesudah saya tercerahkan. Pertimbangan saya ya, pada saat kita mendapatkan yang negatif itu lebih sering tidak kita balas. Kenapa? Karena itu akan menjadi bola panas. Jadi berarti dia kayak dijawabin gitu loh. Nah, biasanya orang kalau udah komplain dia kan pasti akan defensif ya. Defensif dia pengen membuktikan bahwa dia komplainnya benar gitu ya. Ya, seperti itu. Dan kalau kita langsung balas, itu pasti akan jatuhnya perang argumen. Dan sebenarnya itu argumen ya, Bu. Nah, kemudian yang sekarang ini kami anut adalah kalau ada yang berkomentar negatif, kami berusaha sebisa mungkin kami jelaskan dari sisi perspektif kami. Jadi yang membaca pun bisa melihat dari dua sisi. Sisi customer dan sisi kita. Gitu. Misalnya ada yang bilang, wah dikasih obat ini mati gini gitu ya. Kita jelaskan bahwa obat yang kita berikan adalah isinya ini dan ini memang tidak kenapa-napa, maksudnya memang itu ada vitamin. Dan kenapa kita tidak melakukan perban misalnya? Karena buru-buru mau dibawa ke klinik lain. So jadi orang yang membaca jadi bisa menilai sendiri, Bu Ena. Dia itu yang komplain ini memang beneran komplainnya hanya sekedar dia mau cari perhatian atau memang niatnya mau ngejelekin, it's okay. Bu Ena punya tangan berapa? 2, Bu Ena. Bu Ena cuma bisa nutup kuping kan? Betul. Bu Ena nggak bisa nutupin mulut orang. Gitu kan? Jadi so better kita pasang nutupin kuping kita aja. Jadi kalau misalnya ada yang komentar negatif, usahakan jawab tetapi dalam kepala dingin. Netral. Jangan langsung jawab. Jadi pada saat ada yang negatif, kesel pasti Bu Ena ya, kesel, sebel gitu ya. Jangan reaktif, don't reaktif. Tahan dulu sampai kita sudah tenang, baru kita balas. Balasnya itu bisa 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, tapi balas dengan perspektif kita. Kita pun tidak boleh netral. membela diri. Ya, kita pun tidak boleh membela diri. Kenyataannya adalah gini. Ucapan yang pertama kali dikeluarkan adalah terima kasih atas masukannya. Ya, berarti perhatian kan? Terima kasih atas masukan yang diberikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Terima kasih, mohon maaf, baru jelaskan. Gitu. Itu trik yang dilakukan. Mungkin kalau mau maksud Dr. Eka pasti coba lihat di Gmail reviewnya PetVet yang kita balas ada trik-triknya di sana. Mungkin bisa dilihat di sana. Jadi mungkin tips nomor 1 kalau menghadapi komplain dari customer di sosial media atau di internet, nomor 1 no baper, itu dulu. Benar. Itu dulu, no baper dulu ya. Dan yang kedua, hanya merespon dalam keadaan kepala dingin.
Dan mungkin kalau saya mau tambahkan juga, sebetulnya ada banyak tools yang bisa dipakai untuk menguji atau namanya tracing. Jadi tracing dulu, ini account-nya account real atau account fiktif. Oh, itu saya belum sempat Ada, sebenarnya ada. Nanti boleh ya, bisa nanti kita akan share juga di kesempatan yang lain bagaimana menggunakan Google Analytics sebetulnya. Jadi itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah mulai aktif menggunakan media sosial maupun internet ya untuk berpromosi ya. Itu juga bisa. Nah, ini kita masuk ke segmen terakhir nih Dok, karena waktunya sebenarnya udah tinggal sedikit. Nggak terasa udah hampir jam 9 ini ya, luar biasa. Mbak Lintang ada pertanyaan tambahan nggak masuk di chat box Mbak Lintang? So far nggak ada ya. Tapi masih pada ikut nggak sih? Jangan-jangan udah pada kabur semua, udah pada tidur. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan people management. Oke. Ya. People management. Ya, khususnya ini apalagi dengan masa pandemi seperti sekarang. Apa sih Dok yang Dok Eka lakukan untuk mempertahankan loyalitas dan produktivitas teman-teman tim PetVet ini selama masa pandemi ini terjadi? Oke. Sebenarnya itu dimulai sebelum mereka bergabung di kita, Bu Ena. Jadi pada saat proses perekrutan, misalnya kita mau berikan bahwa kita mencari lowongan pekerjaan, yang paling sering dilakukan oleh orang lain adalah hanya menyampaikan kewajiban saja. Dibutuhkan lowongan kerja, dibutuhkan dokter hewan, usia maksimum sekian, kemudian berpenampilan menarik, kemudian harus siap bekerja di bawah tekanan. Waduh, belum apa-apa udah langsung takut-takutin gitu ya. Nah, sampaikan juga haknya dia, misalnya hanya bekerja 5 hari dalam seminggu. Kemudian ada mes, sampaikan juga di sana gitu loh. Misalnya kita mau kirim dia untuk edukasi, continuing education, sampaikan juga di sana gitu loh. Jadi orang jadi bisa menimbang gitu loh hak dan kewajibannya bagaimana, apakah cocok untuk dia. Dari awal sudah jelas perekrutan. Kemudian pada saat dia sudah existing tim kita, nah kita benar-benar harus perlakukan mereka as human, perlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan, dengarkan mereka, lakukan mereka untuk bisa berpikir bersama-sama memajukan klinik kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini paket sebesar ini hanya gara-gara dokter Eka, bukan. Paket bisa seperti ini itu karena semua anak yang ada yang bernaung di dalamnya, ide-ide mereka juga mengalir di sini. Bahkan Ibu Ena, kita tuh memang rutin melakukan tukar pikiran gitu loh, Bu Ena. Setiap 1 bulan sekali kita pasti ada tukar pikiran. Dan di ruangan ini kelihatannya ya, yang lumayan gede di sini buat ngumpul rame-rame ya. Benar Ibu Ena. Jadi kita memang ada building team ya di setiap 1 bulan sekali dulu sebelum pandemi. Sekarang saat pandemi kita lakukan secara online. Jadi kita engagementnya itu benar-benar harus win their heart. Kita harus benar-benar memenangkan hatinya mereka dan tidak bisa tuh Bu Ena misalnya nih ya supaya loyal, dan dia dikasih percentage tinggi aja ya supaya bisa dapat komisi atau punya dapat profit sharing misalnya gitu ya. Enggak, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya itu yang terjadi, dia loyalnya sama duit. Jadi bukan loyal dengan profesinya dia, niatnya dia gabung sama kita apa sih untuk dia bisa menjadi terbuka pikirannya untuk bisa menjadi dokter yang praktisi yang oke gitu. Jadi jangan menciptakan itu gitu loh. Jadi bukan berarti saya say no to profit sharing, bukan. Pada saat kita memang sudah establish, barulah bisa kita bicarakan. Sharingnya seperti apa? Profit sharing nggak gampang loh. Firma-firma besar aja mikirnya puluhan tahun gitu untuk go public, not that easy gitu. Betul. Nah ini langsung menjawab nih pertanyaan dari Dokter Tupon Mardatun. Halo Dok, dari Semarang, join lagi. Berkaitan banget nih dengan yang barusan Dokter Eka sharing soal apakah perlu profit sharing di luar gaji. Jadi bisa jadi pisau bermata dua ya. Jadi buat standar yang jelas, profit sharing itu adalah bonus ya, bukan basic compensation ya, itu dibedakan gitu. Jadi itu bukan basic compensation. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Dokter Irindra Asdila Putri dari Praihari. Halo Dok, semoga masih join dengan kita. Dan juga pertanyaan dari Dokter Lutfi Baskoro Timo dari Sidoarjo, Tabi. Dok Atia,
Oke. Dok Lutfi dan Dok Baskoro dan Dok Atia ini Ya. sepasang ini dari Sidoarjo ya gitu. Nah, ada yang spesifik nih yang bertanya dari Makassar, pasti kenal dengan Dokter Mona Kusuma. Oh iya, ada Mona, mudah-mudahan masih enak. Pertanyaan beliau spesifik sekali nih, karena di Makassar udah 1 jam sudah kita nih ya. Bagaimana cara mengatasi turnover, khususnya tim support nih, seperti para medis? Kalau turnover memang agak sulit ya Bu Ana untuk untuk yang suportif ya. Tetapi memang benar-benar digali niatnya dia gabung sama kita tuh apa gitu loh. Jadi jangan sekedar dia tadi kan ada 3 tuh Bu Ana sebutin tuh, mau cari sibuk, mau cari duit, atau mau cari penghasilan gitu kan. Jadi ibarat kita gali benar-benar kalau memang dia niatnya memang benar-benar mau cari kerjaan doang, mau nyari duit, ya kita harus pikirkan dan dituangkan di dalam surat kerjasamanya. Jadi jelas kalau misalnya kamu join sama kita, minimal kamu kita training 3 bulan ya. Kalau misalnya sebelum 3 bulan kamu udah keluar akan ada kompensasi penalti ini ya. Gitu. Jadi semua diomongin jelas di depan sebelum dia join menjadi tim kita. Jadi semuanya transparan dari awal. Jadi sama ya, tadi sama customer juga terbuka, sama karyawan juga terbuka, sama teman sejawat pun terbuka ya ternyata ya. Itu yang penting. Dok, bisa di-sharing sedikit nggak? Kan masing-masing klinik atau pet bisnis tuh punya skema penggajian yang berbeda-beda gitu ya. Ada sesuatu yang khas nggak kalau di pet? Ini kalau boleh buka dapur sedikit sih. Saya buka ya Bu Ena. Jadi begini, dahulu pet itu apa namanya? Ada bonus ya Bu Ena, ada bonus. Si dokter dapat bonus, para medis dapat bonus, kasir dapat bonus dari jumlah pasien yang datang. Itu dulu Bu masih 10 orang kurang. Ngitungnya gampang. Sekarang 69 orang Bu Ena, ngitungnya gempor ya kan. Kasihan yang bagian keuangannya. Selain daripada alasan yang teknis seperti itu, sebenarnya adalah setelah kita kaji, ternyata customer ini datang, klien ini datang, yang dia lihat adalah dokternya. Jadi yang berhak mendapatkan bonus is dokter. Kalau yang lain-lainnya, suportifnya, itu tidak perlu untuk mendapatkan bonus. Kecuali dia extra hour. Extra hour seperti itu, barulah mereka mendapatkan bonus. Seperti itu Bu Ena. Dan sebelum itu, kita harus mark up dulu nih. Kan saya ada peralihan kan, yang tadinya dapat bonus, sekarang dapat bonus. Jadi kesannya kecil dong. Turun gitu, ya, kesannya penghasilannya turun. Oh, kita harus lihat dengan gaji yang biasanya plus bonus, tertingginya berapa? Let's say misalnya tertingginya 4 juta. Ya udah, kita langsung kasih 4 juta. Loh, nanti gimana dok? Udah yang namanya rezeki udah dikasih sama Tuhan. Jadi percaya aja 4 juta langsung kasih sama dia. Banyak gak banyak pasien, ya udah. Yang support ya, ini yang support ya? Yang support, di support. Nah, jadi ibaratnya kita harus benar-benar fair, gedein di depan. Itu sih yang dilakukan oleh Pak Dokter. Oke. Nah, saya juga mau membahas sedikit ya soal kompensasi. Jadi, dalam hal memberikan kompensasi kepada karyawan, itu juga nggak melulu soal uang. Reward atau kompensasi bagi karyawan itu bisa bersifat ekstrinsik, yang berupa uang ya, gaji dengan penghitungan yang jelas dan transparan. Ya. Tapi juga ada yang intrinsik. Intrinsik itu contohnya adalah rasa kekeluargaan, rasa dipercaya, disupport untuk pengembangan diri, disupport untuk ikut seminar dan sebagainya gitu ya. Itu adalah yang intrinsik. Dan yang ketiga itu adalah soal future. Ya, future apa sih yang kita bisa berikan buat dia? Jangan sungkan gitu untuk ngasih kesempatan tim kita untuk belajar. Banyak yang suka gini, iya nanti kalau udah diikutin kursus terus kabur Bu Ena bikin praktek sendiri. Biarin aja dia ngerasain juga bahwa bikin praktek sendiri itu juga nggak gampang gitu kan ya gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak usah terlalu takut seperti itu gitu. Kita percaya bahwa yang udah kita kasih, Tuhan akan balas buat kita dalam bentuk kebaikan. Bukan sejeleknya ya, sesimpel-simpelnya adalah kuburan kita terang, Bu Ena. Amin. Nah ini mungkin tadi menjawab pertanyaan juga dari Dr. Lazuardi Akmal Satria Tama dari Semarang. Dan juga kita mau menyapa Dr. Rediana Rizky Damayanti dari Kalimantan Tengah, Sukamara. Dan Dr. Ita Armidiantari dari Magelang. Jadi ini hampir semua pertanyaan udah saya coba tanyain semuanya pertanyaannya. Semoga nggak ada yang ketinggalan ya, nggak ada yang miss. Ini waktu kita pas banget. Tapi saya sebelum kita bubar harus cerita sesuatu. Dok Eka punya giveaway loh ini. Buat teman-teman. Coba mana giveaway-nya? Ayo dia, mana itu giveaway-nya? Jadi caranya gimana untuk bisa dapat giveaway ini? Teman-teman posting di Instagram atau Facebook-nya
tentang seminar kita malam hari ini dengan men-tag PetVet ya, akunnya PetVet Animal Clinic dan akunnya PAW Indonesia. Dapat apa sih ini, Dok? Baju apa ini? Ini spesial, baju ini memang saya beli di Jepang karena memang kita banyak aliansi kerjasama dengan Jepang. Ini sebenarnya gunanya buat apa nih? Bajunya khusus untuk kalau misalnya hewan-hewan habis operasi, ini bisa jadi ibaratnya kayak pengganti kemben gitu loh. Dulu kita pakai kalau zaman mahasiswa dulu diikat-ikat gitu ya. Jadi kalau ini dia udah langsung jadi seperti ini. Kok cuma satu, Dokter Eka? Ya udah, dibikin lagi, dijahit lagi. Jadi nanti berapa pemenang nih? Ada dua pemenang ya. Nih ya teman-teman, giveaway-nya. Ada 2 giveaway ini yang akan kami kirimkan. Syaratnya post something ya, post tentang event kita malam hari ini di Instagram atau di Facebook dengan men-tag akun PetVet Animal Clinic dan PAW Indonesia. Yang beruntung akan mendapatkan masing-masing, 2 orang yang beruntung akan mendapatkan giveaway masing-masing 1 baju yang datang dari Jepang ini ya ceritanya ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi jangan dipakai sendiri loh sama dokternya. Jangan, maksudnya ya ini harganya lumayan. Jadi ini bukan cuma itu, apalagi dengan COVID gini susah dapetnya ya. Benar. Enak perjalanan ya. Dalam waktu dekat. Baik, Dok Eka, makasih banget. Kita udah keliling, udah ngobrol. Saya juga mau ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang bertahan sampai akhir. Kita sampai nggak sempet ngeliat chatnya, mohon maaf ya teman-teman. Tapi terima kasih loh buat yang udah ngechat buat kita juga. Dan dengan segala kekurangan mungkin dari sesi kita malam hari ini, kami mohon maafnya juga. Semoga apapun yang kita share di malam hari ini menjadi insight buat kita semua. Dan stay tune terus, acara Vet Sharing dari PAW Indonesia itu setiap bulan loh ada. Dari mana untuk tahunya dari Instagram ataupun Facebooknya PAW Indonesia. Jadi yang belum follow, silahkan follow. Bagi yang tadi mungkin ngelihat beberapa hal yang disajikan data dan sebagainya dan ingin tahu bagaimana sistemnya PAW ID, boleh juga menghubungi kita di hello@paw.id. hello@paw.id. Sekali lagi terima kasih. Nggak terasa 2 jam. Aduh. Aus nih pasti Dok Eka. Dok, terima kasih sekali menerima kehadiran kami malam hari ini. Saya yakin teman-teman juga berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu Ena. Ya. Ada pesan terakhir mungkin buat teman-teman sebelum kita tutup? Maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Intinya adalah tetap semangat, jaga hati, karena leader benar-benar menentukan arah ke depannya seperti apa. Ya, oke. Jadi pandemi tantangan, pandemi memang tantangan, tapi itu adalah momen kita bisa menunjukkan bahwa kita leader yang resilient, yang kuat ya, Dok. Amin, insya Allah. Thank you so much. Jaga kesehatan teman-teman semua, sehat selalu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.